Bapak Ibu, Lanjut Bang, itu rekaman. Saya ngerekam di ya, ya Bapak Ibu, ini kalau Patibulung pastinya baru pertama kali untuk saya, dan mudah-mudahan gaya ini tidak terlalu jauh berbeda, dan gaya saya juga berusaha sekonsisten mungkin dengan gaya Tohom katanya ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu juga mendapat berkat studi ministry saya yang mempelajari 4 jenis tafsir, ya, tafsir eksegetis, ya, eh, tafsir praktis, tafsir sosial, dan satu lagi tafsir seni, ya. Jadi bagaimana mencoba menikmati Alkitab dengan segala itu, dan salah satunya itu penggunaan bahasa asli, ya. Karena memang itu menolong saya sebagai seorang pendeta. Jadi, dan nanti biarlah kita berdialog sedemikian rupa. Saya akan share screen untuk kita sekalian. Malam Pak Jarwo, selamat malam semua. malam Pak Jody. Ya, dengan tampilan seperti ini pun diajari oleh banyak rekan pemuda, pendeta Tohom bisa menampilkan wajah tapi juga menampilkan slide-nya, ya. Ya. Jadi Patibulung diberi judul Mata Seorang Pengemis di Celikan. Nah, saya akan memulainya sedemikian rupa. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa melihat. Tentunya ini ucapan syukur dan terima kasih karena ketika mendapat tugas, saya sebenarnya dibimbing, dituntun untuk kembali membaca Injil Lukas. Bahkan jauh sampai ke pasal-pasal awal. Terima kasih untuk teman-teman GKI Pondok Indah membaca Lukas 18, tapi hampir paling tidak setengah Injil Lukas jadi dibaca karena mau melihat pengalaman Yesus dari mana ke mana aja. Jadi awalnya itu terima kasih ya abangku dan teman-teman. Karena saya bayangkan, karena Patibulung pasti kan nyambung ya. Jadi kemarin tuh ngomongin apa, saya lagi ngebayangin waktu ngomongin pasal 18 ayat 34 tuh gimana gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini bisa juga menolong kita sekaligus bersama-sama. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, saya menggunakan satu pendekatan yang agak menarik di dalam pembahasan ini. Cuma saya akan bacakan Injil Lukas pasal 18 ayat 35 sampai 43 ini bagi kita sekalian. Lukas 18 ayat 35. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu? Apa itu? Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, anak Daud, anak Daud, kasihanilah aku, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah engkau, imanmu
telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuji dan memuji-muji Allah. Ya Bapak Ibu, belajar membaca Alkitab dengan indah di saat-saat kuliah mungkin menolong kita, ya. Jadi kalau diperankan rasanya nada suaranya perlu berbeda. Cuma hari ini tidak optimal karena urusan pagi sampai petang di rumah duka dan di pemakaman. Jadi mungkin tidak optimal. Nah, cuma dari pengalaman saya tadi membaca, Bapak Ibu udah mulai bisa merasakan perasaan. Bukan cuma sekadar peristiwa, tetapi perasaan, ya. Perasaan, dan itu yang tadi saya katakan di muka bahwa saya membaca ini kemarin teman-teman Pondok Indah bahas apa aja nih di Patibulum sebelumnya, dan mudah-mudahan saya sampai pada perasaan-perasaan yang sama dengan Bapak Ibu ketika belajar bersama di Patibulum ini. Nah, saya menggunakan pendekatan ini Bapak Ibu, ya, who, whom, where, when, how, why, gitu ya. Ini kas saya sebelum sekolah teologi ya Bapak Ibu, dilatih oleh Persekutuan Pembaca Alkitab, dulu PPA, di Jalan Pintu Air, sekarang Union Scripture atau Pijar gitu ya. Siapa? Ada seorang pengemis yang buta ya. Lalu ada juga Yesus anak Daud. Jadi seorang pengemis disembuhkan oleh Yesus ya. Di mana? Di dekat Yeriko. Kapan? Nah ini penting Bapak Ibu, kapan? Dalam rangkaian perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Bagaimana Yesus menyembuhkan? Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki? Lalu kehendaknya untuk melihat dikabulkan dengan perkataan melihatlah engkau. Mengapa? Ya, kalau dari pengamatan dan pembacaan saya, dan nanti Bapak Ibu bisa menggali sendiri, penyembuhan terjadi karena kemauan yang kuat untuk sembuh dan melihat, dan disertai iman si pengemis serta belas kasihan. Ini salah typo, si pengemis buta serta belas kasihan dari Tuhan Yesus. Ya, Bapak Ibu. Ini pendekatan yang pertama yang saya gunakan untuk menyaksikan supaya kita tidak terlalu jauh pikirannya ya. Ya. Kalau kita baca sinoptik pasti kita udah kasih nama, oh ini namanya si Bartimeus gitu. Padahal di sini udah disebut namanya gitu ya kan. Kalau guru sekolah minggu ngajar ini dari Injil Lukas pasti sebut nama Bartimeus. Saya juga bingung kenapa Tante Om ngajarnya Bartimeus, kan nggak ada namanya gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi ini yang pertama-tama ingin saya sampaikan Bapak Ibu. Nah, ini khasnya Tohom Bapak Ibu ya. Jadi saya terinspirasi tentu dengan koleganya abang saya Bang Ewas, tapi juga adik kelas saya di SD Jakarta, Bang Asigor, si Tanggang ya. Jadi Bang Asigor itu dalam Facebooknya mengatakan begini, rasanya sangat menyenangkan kalau setiap pendeta bisa menjelaskan Alkitab dari kata aslinya gitu ya. Sebenarnya 2011 saya harus melakukan itu, karena itu studi di Duta Wacana di bawah bimbingan para dosen di sana. Cuma kenapa saya tidak melakukannya hampir banyak 6 tahun setelah studi itu ya. Tetapi 2017 ada seorang doktor, Tohom menulislah dimanapun menulis ya. Jadi Bapak Ibu, Mas Dedi di sini teman saya orang baru tahu sekali, saya sekarang penulis renungan Senin sampai Jumat Bapak Ibu. Ya di WA ya. Di WA saya kirim sebanyak apa, orang mau kasih jempol apa enggak itu urusan lain, tapi saya memaksa menulis ya. Paling cepat itu jam 5:30 pagi selesai. Ya kalau siang itu berarti pagi nganter dulu belanja. Kalau hari ini belum nulis itu berarti karena pagi sampai malam ada urusan duka. Baru nanti malam mungkin menulisnya gitu. Kalaupun tidak ya baru besok pagi. Jadi nah kata mendengar ya, kalau pakai kamus itu selalu menggunakan ya pasti mendengar dengan telinga. Cuma di bahasa Indonesia itu kan kita perlu
perlu membantu tambahan lain ya. Kalau in English kan ada di Pasutri ya, apalagi ada sesi yang disebut dengan listening sama hear ya. Jadi di sini menggunakan kata itu juga Bapak Ibu. Dan menariknya kata ini bisa mendengar dan bisa mendengarkan ya. Jadi si buta itu mendengar ya, mendengar. Dan rupanya Bapak Ibu, saya bisa memahami bahwa orang buta itu pendengarannya tajam ya. Kami pernah berjumpa dengan orang-orang seperti itu sangat tajam ya. Entah kenapa itu anugerah tersendiri dari Tuhan diberikan kepada mereka begitu. Nah, sekalipun buta, si pengemis dapat dikatakan menaruh perhatian dengan apa yang didengarkannya. Ya, ini menarik sekali. Jadi menaruh perhatian. Bisa jadi selama ini ya biasa-biasa aja tuh, ada keributan apa? Paling keributan itu tentara Romawi mau tangkapin para orang-orang Zelot nih yang mau memberontak ini. Atau paling orang Romawi lagi sibuk ngurusin orang-orang yang melakukan keributan di pasar gitu ya. Tapi kali ini dia mendengar yang lain, kurang lebih begitu ya. Nah, lebih tepatnya apa yang didengarkannya kali ini berbeda dengan dengarkan sebelumnya. Nah, itu alasannya dia bertanya, ada apa? Sebab bisa jadi sebelumnya ia hanya fokus pada gemerincing uang pemberian orang. Ada yang ngasih, kling gitu ya. Mengapa gemerincing? Karena di Alkitab belum pernah saya menemukan uang kertas disebutkan. Bapak Ibu, adanya koin ya kan? Uang, gambar raja atau gambar siapa gitu, kaisar atau siapa. Jadi saya mencoba, nah ini salah satu yang disebut dengan tafsir praktis, membayangkan kira-kira kalau pengemis itu apa. Ini ilmu tafsir praktis ya, yang saya pelajari gitu. Tafsir praktis itu membayangkan pengemis itu apa, hari-hari yang kita lihat seperti apa. Tapi ini bukan pengemis yang Bapak Ibu yang ketika matanya itu dicelikan ya, itu sepanjang Jalan Raya Bogor ke arah Puncak itu banyak yang seperti itu, atau pengemis yang kakinya dilipat, waktu datang satpol dia bisa lari lebih cepat daripada kita ya, bukan. Ini benar-benar pengemis, sehingga dia tahu sekali situasi yang di lingkungannya, di perjalanannya. Dia tahu, oh itu suaranya Tohom lewat, itu suaranya Pak Jarwo lewat, itu suaranya Ibu Sunoko lewat. Udah paham dia, nggak ini, tapi nggak bisa lihat. Dia nggak bisa lihat, tapi dia tahu, oh ini suaranya. Kalau saya besar-besarkan mungkin langkahnya gitu ya. Langkah lembut itu pasti langkah lembutnya abang saya Mas Jarwo. Iya, umpamanya gitu ya. Jadi benar. Sebab bisa jadi sebelumnya ia hanya fokus ya. Lalu ketika ada jawaban itu, jawabannya Yesus orang Nazaret. Nah, ini dia. Jadi dia mendapatkan sebuah jawaban yang menurut dia memang berbeda. Ternyata yang lewat ini adalah orang Nazaret, yaitu Yesus. Nah, ini dia. Kemungkinan ya ini biasanya sesame ini karena ini seringkali bahasa Inggris, jadi maksudnya sesama ya Bapak Ibu ya. Bisa jadi selama yang sudah sembuh pernah memberitakan ini kepadanya, bisa jadi ya. Kalau dalam buku Yesus Sang Radikal Bapak Ibu itu digambarkan bahwa orang buta itu disingkirkan karena sakit dan karena berbuat dosa. Mungkin kita mengingat apa yang dikatakan Injil Yohanes. Ini dosa siapa? Dia atau dosa orang tuanya ya, dia ya tersingkir lah. Jadi yang paling mungkin adalah yang sesama ya, sesama gitu. Atau sekali waktu di dalam WA grup Sinwil GKI Jateng, yang paling pertama ya, ini bukan karena abangku Bang Yowas, tapi paling pertama dia pernah menyampaikan satu gambar orang yang saling menggendong ya antara si lumpuh dan si buta itu ya, itu semacam itu. Jadi Bapak Ibu, ketika nama Yesus orang disebut, tentu ini menjadi sebuah sebuah euforia bagi dia ya. Wah, Yesus lewat nih, Yesus lewat. Kurang lebih seperti itu. Padahal kan dia tidak melihat. Ya untung saja orang ini tidak berbohong ya. Coba bayangkan berbohong, itu Yesus Nazaret gitu kan, bisa saya. Tetapi tidak dengan orang ini ya. Oleh karena itu dia berseru, saudara. Nah, kata yang digunakan itu adalah eboesen dari bawa. Ya, bawa. Kalau orang Medan laki-laki Bapak Ibu bawa ya.
Jadi bukan BAWA ya. Jadi kalau laki-laki gini Bang, kalau Abang kan istrinya Batak ya ini. Kalau tulisan bawa laki-laki ya ini bawa. Ini yang benar tulisan orang Batak nih bawa gitu ya. Iya, bawa gitu ya. Tapi bacanya bawa. Artinya berteriak memanggil dengan keras. Tapi ini biasa. Artinya biasa dilakukan ya dilakukan ya. Dan ini memang mendesak, tetapi ya biasa aja lah, tidak terlalu sampai ke dalam hati ya. Memang kuat, tetapi hanya untuk menarik perhatian. Ya setelah itu kalaupun ini dia akan berhenti. Ya ini yang menarik di sini. Jadi penggunaan kata. Saya mencoba melihat berseru, berteriak itu ya, hampir sama semua ya, hampir sama semua. Tetapi kenapa kok ini ada disebut 2 kali berteriak dan dikatakan pada waktu yang kedua dia semakin keras ia berseru, semakin keras berseru. Nah, rupanya Bapak Ibu penggunaan kata menolong kita rupanya ya. Jadi selain ebohesen dari kata dasar bawa, si buta itu juga melakukan sebuah teriakan atau seruan yang berbeda dengan yang pertama ya. Ya, yaitu menggunakan kata ekrazen dari kata krazo yang artinya sambil menangis, menjerit sambil menangis. Coba bayangkan ya, kita saya nggak tahu Bapak Ibu bisa membedakan seruan atau teriakan Bapak Ibu. Ini benar-benar sambil menangis dia. Ya, jeritan yang desakannya rasanya kuat. Tolong saya, tolong please, tolong gitu ya. Mungkin air mata keluar ya, betul-betul meraung dia ya dan ya bisa juga meratap ya sedemikian rupa. Jadi Barclay membantu kata ini dengan istilah menyebutkan bahwa dia ada sampai titik putus asa dengan kondisinya gitu ya. Ya bisa jadi Bapak Ibu kita bisa membayangkan bagaimana orang yang buta ya. Apalagi kalau kita mengingat kisah si buta di dalam Injil Yohanes yang sejak lahir dikatakan dia sudah buta ya. Itu menarik. Jadi bayangkan di sini tidak disebutkan apakah dia sejak lahir atau karena apa atau karena seperti malpraktik yang dialami oleh Fanny Crosby ya, pencipta lagu yang luar biasa itu, tidak dikatakan, tapi dia seorang yang buta. Nah, cuma raungan, teriakan, ekspresi emosinya yang dalam itu terasa di hati Yesus ya. Saya ingin sedikit menggunakan istilah orang Batak dan nanti Bapak Ibu membantu. Maniak ate-ateki. Maniak itu Bapak Ibu kayak disayat lalu dikasih asem. Perihnya bukan main. Jadi dia tolong saya, bantu saya. Benar-benar dia memang butuh pertolongan, bukan sekadar menarik perhatian, bukan lagi. Oleh karena itu penulis Injil Lukas mengatakan bahwa semakin keras dia berseru. Wah, semakin keras dia berseru. Wah, saya enggak tahu ya kalau anak-anak Bapak Ibu mendengarkan seruan yang berbeda dari anak-anak ya, coba ya, atau cucu ya, di sini aku lihat banyak juga orang kalau cucu gitu, bayangkan dari yang biasa sampai dia merengek-rengek, atau ada yang sambil duduk kakinya digeser-geser begini ya di lantai gitu. Saya enggak tahu pengalaman kita, tapi itu bisa jadi yang terdalam dialami. Nah, si buta yang di Yeriko ini seperti itu ya, dia begitu luar biasa, dia berteriak kepada Yesus dan memanggil Yesus, saudara. Nah, semakin keras. Nah, jadi bisa bayangkan, saya tidak bisa membayangkan berapa desibel ya, tetapi di tengah kerumunan orang banyak, butuh suara seperti orang Timur dari pantai, atau orang Batak dari gunung memanggil, atau orang Ambon yang keras gitu ya, atau orang seperti namanya abang saya Sujarwo ya, kalau memanggil itu keras, penting sekali keras gitu ya, untuk mengekspresikan. Jadi bukan hanya keras tapi melengking gitu ya, tinggi ya. Jadi saya bayangkan kalau itu ingat Yeriko, jadi ingat bagaimana tembok Yeriko hancur karena lengkingan yang desibelnya tinggi ya. Tetapi kata ini menggambarkan bukan hanya terus-menerus
lagi dan lagi, tapi juga sangat. Nah, ini dia, ya, menggunakan kata superlatif, ya, ini menarik ya, kata superlatif. Dan saya suka dengan istilah yang digunakan di sini ya. Jadi kalau menggunakan teks Yunani itu, Bapak Ibu menggunakan poloi malon. Aduh, ini much more ya. Cuma menekankan kuantitas. Yang pertama itu poloi itu polus, jumlahnya banyak tapi kuantitas. Jadi bisa bayangkan kuantitas berarti berulang kali. Oleh karena itu tadi saya mencoba membacanya walaupun cuma 2 kali ya. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus anak Daud. Sebenarnya kalau merekayasa kembali, kita boleh mengusulkan patibulum ini kepada Lembaga Alkitab Indonesia, itu kalau bisa menyebutkannya jangan sekali, ya. Karena tidak Jadi menggambarkan ya, Bang. Karena kata-kata yang digunakan itu adalah banyak, jadi bisa 3 kali ya, 4 kali, tidak apa-apa. Itu jadi seru kalau membaca Alkitab. Jadi Alkitab itu dapat dirasakan gitu ya. Jadi ya saya tidak tahu pengalaman Bapak Ibu seseorang yang minta tolong ya. Jadi kuantitas, jadi berapa kali ya? Ini luar biasa sekali ya. Lalu kata malon, more, komparatif higher ya, bukan S, bukan highest, tapi menggunakan higher, bigger, lebih dari gitu. Jadi ini prioritas ya. Ini kayaknya penting bagi dia. Nah, ketika saya mencoba membaca pengalaman-pengalaman Bapak Ibu di Patibulum, walaupun saya tidak ikut membaca ayat-ayat berikutnya, sebelumnya itu tidak ada yang seperti tokoh di sini gitu ya. Ya sudah sembuh ya, udah Tuhan Yesus jamah ya sembuh begitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan seluruh kisah penyembuhan orang buta dari Injil Matius, Markus sampai Yohanes, rasanya kita akan melihat perbedaannya ya, akan melihat perbedaannya begitu ya. Nah, ini menolong kita Bapak Ibu, semakin keras ya, ya semakin sering ya, supaya Bapak Ibu tidak lupa, ingat ketika ada Yesus perumpamaan ketika ada orang yang mengetok orang kaya, diketok terus, akhirnya dibilang ya udah kasihlah dia gitu ya. Semacam itu ya. Dia boleh dikatakan juga sebagai kata gigih ya atau tekun ya. Nah, kasihanilah aku. Nah, ini Bapak Ibu kalau mendengar kasihanilah aku ini, saya sedikit melankolis jadinya ya, karena memang ini betul-betul hanya mengharapkan rahmat Allah ya. Ya, saya nggak bisa melakukan ini untuk Bapak Ibu. Saya tidak berani juga melakukannya. Walaupun saya dekat sama Bang Jarwo, kalau minta tolong saya tidak akan menggunakan kata ini gitu, tidak ya. Karena abang saya tidak memberikan rahmat pada saya, tidak bisa gitu ya. Jadi ini betul-betul suatu kebutuhan manusia yang ingin dikasih Allah. Ya. Kan memang tidak disebut apakah pengemis itu Yahudi tulen, tidak disebut. Pokoknya seorang pengemis. Tapi kalau gambaran ini kita bisa membayangkan dia adalah seorang Yahudi, ya, seorang dari tradisi yang mengakui bahwa penyakit adalah karena dosa dan butuh dosanya diampuni ya gitu. Iya, kita bisa memahami hal itu. Jadi orang-orang seperti ini hanya mengharapkan belas kasihan Tuhan, Bapak Ibu. Ya, mengharapkan rahmat Allah. Ya, mengharapkan kebaikan, kasih setia dan kesetiaan. Ini luar biasa. Ada pengharapan yang kuat begitu ya. Ya, agar Yesus menunjukkan kebaikan ya. Nanti kita bisa mengangkat ini lebih dalam pengalaman Bapak Ibu. Tetapi ungkapan kasihanilah aku yang tadi dengan kata piloi malon itu kan berulang kali ya. Terus menerus gitu ya. Ya bisa juga kita katakan, aduh ini nih kalau itu yang teriak itu umpamanya si Tohom ini si Tohom nih ganggu gue gitu umpamanya, ya udah gue sembuhkan aja dia gitu. Ya semacam itu. Mungkin juga bisa mengganggu ya. Nah, tentu sangat mengganggu karena berulang kali Bapak Ibu ya. Berulang kali. Namun kembali tentu seruan itu telah sampai kepada Yesus, paling tidak sampai ke telinga Yesus. Nah,
tanggapan Yesus, saudara, kalau di dalam beberapa teks Injil Sinoptik atau Injil, selalu penulis itu menggunakan istilah hatinya tergerak oleh belas kasihan, ya. Ya, Semakin Tomahi. itu khas, ya kan? Itu khasnya itu. Tetapi ini enggak, cuma disuruh, suruh orang ini datang. Waduh, ini apa ya? Dan menurut saya ini sebuah apa ya? Metode baru dari Yesus yang sebenarnya kalau orang sehat nggak akan berani itu nyuruh dia datang, Bapak Ibu. Karena ada jarak antara orang berdosa dan tidak berdosa, antara orang sehat dan orang sakit, ya kan? Jadi kalau saya yang sehat itu ngajak, itu berarti saya telah ikut berdosa ya, karena saya udah menyentuh dia gitu loh, berdosa, buta gitu ya. Ya ini ya. Jadi seringkali istilah orang berdosa, orang sakit itu disamaratakan pada zamannya ya. Jadi ketika Yesus katakan membawa, berarti Yesus sedang mengajak orang itu juga untuk boleh menerima si buta itu apa adanya, ya momentumnya luar biasa lah. Tentu orang ini kan para penggemar atau pengikut Yesus, dia ketika disuruh rasanya mau aja mendekat. Dan yang paling saya suka di sini tentu juga ya gimana dia mau mendekat, buta sini kau, ya nggak bisa lihat umpamanya dia kan, ya walaupun saya tahu dia pasti bisa mengarahkan kepada suara, dari mana suara itu datang ya. Di kota Jakarta, termasuk Tangerang Selatan tempat kami, rasanya memang orang tidak peduli lagi sama orang buta ya. Walaupun dia dengan pakai tongkat, motor, mobil, kadang tidak memberi kesempatan untuk menuntun. Padahal sebenarnya dia bisa jalan sendiri loh. Yang penting dia tahu bahwa motor sama mobil itu berhenti. Saya yakin, tapi hampir ya nggak ada gitu ya. Ya kadang kita yang turun lalu menuntun gitu ya. Ya, yang khas kan jual kerupuk ya Bapak Ibu ya. Sedikit saya punya pengalaman ya, karena ini Pondok Indah. Suatu saat saya pulang lewat Kartika Bapak Ibu. Saya sering lewat situ pulang, mau lewat Deplu menghindari tol. Saya pulang, ada yang selalu duduk ya. Itu kurang lebih 6 meter atau 3 rumah ya. Nggak mungkin Pondok Indah, nggak mungkin 3 rumah, tapi sebelum simpang sekolahan yang ada di ujung itu ya, sebelum bundaran itu. Saya lewat saja. Besoknya lagi kok masih ada di situ? Kayaknya dia tidur di mana begitu ya. Nah satu saat saya lewat, tapi kok saya merasa, dia di situ sepertinya dari kemarin belum berubah ini. Ya. Rupanya dia punggungnya itu masih memegang kerupuk ya. Saya muter lagi, muter dulu lah, kita lihat gitu ya. Dan dia memang betul-betul buta Bapak Ibu, dan saya merasa bingung dan bersalah saat itu ya. Bingung juga mau dibawa kemana ya saat itu ya. Lalu ya kerupuknya beli dengan harga yang lebih banyak, tapi itulah perasaan sunyi sepi ya seorang yang buta begitu. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa orang itu, ini adalah sebuah penerimaan yang luar biasa ya. Dan yang lebih saya suka setelah dapat kepercayaan ini dari teman-teman, ini kata yang digunakan di sini benar-benar dekatnya, sangat dekat Bapak Ibu. Waduh, sangat dekat ya dengan. Padahal kan Yesus bisa ngomong dengan kuasanya, ngomong jarak jauh juga, ya sembuhlah kau sembuh, melihatlah kau melihat, atau seperti yang dalam Injil Yohanes, pergilah kau kolam Siloam, basuhlah dirimu dan sembuh. Ini benar-benar sangat dekat. Jadi tanggapan Yesus menyuruh orang ya, yang mungkin sebenarnya orang bisa nggak siap karena ada perbedaan status, satu sehat satu sakit, itu dihubungkan dengan berdosa dan tidak berdosa begitu. Lalu yang kedua, dekat lagi, sangat dekat ya. Jadi di sini menggunakan kata sangat dekat. Nah, masuk kepada kata yang sering muncul pada saat Prapaskah dan GKI Kebaruan Baru, di malam doanya memilih 7 perkataan salib setiap Selasa malam. Ya, di situ ada teman saya Bang Dedi, mungkin Selasa besok itu masuk perkataan salib yang ke-6 ya.
Baru tanggal 12 yaitu perkataan salib yang ketujuh ya. Apa yang kau kehendaki ya kan? Teleis ya, teleo ya. Di sini artinya keinginan yang terbaik karena seseorang bersedia bertindak ya. Secara harafiah di situ. Jadi kalau saya berharap meminta sebuah kehendak sama abang saya Bang Jarwo, itu karena saya tahu Bang Jarwo bisa penuhi gitu loh. Kalau saya datang sama Pak Ibu Ratna, saya tahu Ibu Ratna pasti dapat memenuhi keinginan saya itu gitu. Jadi hebatnya penggunaan kata di sini menarik. Apa yang kau kehendaki ya? Ya, jadi Yesus bertanya, apa yang kau kehendaki dariku, hai buta gitu ya. Lalu dan ini seperti memohon. Kalau tadi kan sudah berseru, jadi kita tahu isi hati terdalamnya di sini pasti memohon. Dan ini dihubungkan dengan tawaran terbaik dari Tuhan. Tawaran terbaik dari Tuhan dalam kita memohon memohon kalau kita sakit kan kesembuhan, ya. Bahkan sampai titik kewarasan, Bapak Ibu. Menggunakan kamus bahasa Indonesia kewarasan. Kalau menggunakan bahasa Alkitab itu ketahiran. Ya, jadi bukan cuma fisik tapi mental, spiritualitas sehat gitu loh. Ya. Jadi itu level terbaik dari Tuhan dong. Ya, dan kata yang digunakan ini adalah betul-betul yang tawaran terbaik ya, dan ini yang ditutup dengan Yesus dengan luar biasa sebagai pernyataan iman. Iya, itu dikatakan di situ imanmu telah menyelamatkan. Kalau ini kan khas sekali ya, khas sekali dalam kisah-kisah mujizat Yesus, kisah-kisah penyembuhan. Nah, melihatlah. Nah, ini Bapak Ibu sedikit salah satu ilmu bukan teologi sosial, tapi saya sangat terinspirasi dengan buku Tubuh Sosial namanya. Jadi Tubuh Sosial itu keren amat sih, sosiologi ini membuat itu ya. Dan saya terkesima masuk pada bab the eye and the eye gitu ya. Ya, kata eye mata dan eye saya itu kalau ucapan mirip ya, bahkan sangat sama gitu ya. Jadi kebutuhan melihat ini betul-betul sangat menjadi kebutuhan dari si buta. Oleh karena itu Tuhan dikatakan, apa kebutuhanmu? Ya supaya aku dapat melihat Tuhan. Nah, ini luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi ini artinya memulihkan penglihatan. Kalau secara hurufiah diterjemahkan ini mendongak Bapak Ibu atau menengadah, karena tentu kata ini digunakan kan mengemis itu jarang berdiri ya, duduk dia kan. Dia dia duduk ya. Jadi duduk, kalau dia duduk kan nggak mungkin setara dengan, paling kelihatan kaki, dia harus melihat gitu apakah ini, walaupun nggak bisa lihat ya kan, kalau ada bunyi gemerincing dia paling gini kan gitu, nggak ada gini terus gitu ya, itu ngebayanginnya seperti itu. Namun secara luar biasa kata yang digunakan ini benar-benar melihat, jadi bukan hanya melihat tapi betul-betul dia bisa melihat ya. Nanti Bapak Ibu bisa hubungkan ini dengan kisah penyembuhan yang Yesus berkata, gimana? Lalu si orang buta bilang, aduh Tuhan masih samar-samar ya, seperti pohon-pohon gitu ya kan, masih samar-samar nih, belum jelas gitu ya. Itu ya, nanti bisa mengingat kisah itu juga Bapak Ibu. Nah, di sini yang mau dikatakan adalah benar-benar melihat. Dan juga pada akhirnya adalah memahami ya, the eye and the eye ya. Aku mengerti, I understand ya kan, aku melihat ya, aku paham, dan itu tentang diriku sedalam-dalamnya. Jadi kalau sedikit agak jauh, karya ini adalah citra diri si buta dipulihkan karena dia bisa melihat kembali. Dan bagian terakhir sebelum kita dialog dan diskusi atau tanya jawab, belajar dari si buta ya. Ini tohom. Nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan belajar apa dari satu bagian perikop yang berisi 9 ayat ini ya. Ya, 9 ayat, 8 ayat dari ayat 35 sampai 43. Ada kebutuhan mendesak sehingga mengemis. Yes. Menurut saya ini banyak, dan walaupun tidak buta, kadang kalau mendesak kita rela ya. Menurut saya ada juga yang rela. Tolong, please aku, tolong. Ada kebutuhan untuk sembuh.
sehingga berseru dan memohon, menaruh kepercayaan kepada Yesus. Ada kebutuhan untuk berjumpa dengan Yesus. Dan yang terakhir, dalam tentu ini refleksi saya pribadi, karena kebutuhan tersebut ia tidak malu, memberanikan diri, tekun, dan gigih. Ya, ini penggalian Tohom. Sedikit dapurnya, kalau di film Jackie Chan selalu ada dapurnya. Ya dapurnya tadi Bapak Ibu, bolak-balik baca Lukas-Lukas yang sudah dipatibulumkan sebelumnya. Mudah-mudahan kita mulai serasa sepikir sehati nanti dalam perjalanan Injil Lukas ini. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Bang Jarwo. Terima kasih, Bang Tom. Bapak Ibu, satu perspektif lain kita dapatkan. Seringkali kita menyoroti kisah ini, biasanya fokusnya pada Yesus. Tadi Bang Tom lebih memberikan teropongnya, lensanya pada si pengemis. Ini semakin memperkaya kita, meskipun juga bagaimana Yesus merespon juga diulas secara menarik. Nah, apabila ada hal-hal yang ingin diperjelas melalui pertanyaan, melalui sharing, dipersilakan. Mari. Saya, Mas Jarwo. Bang Dapot sudah siap. Silakan Bang Dapot. Malam, Bang Tohom. Ya Bang. Panjaitan nih. Aduh, luar biasa ini penjelasannya. Bang, saya mau tanya begini. Jadi yang menarik ya, pengemis ini bilang Yesus anak Daud. Statement ini saya berpikir bahwa sebenarnya si pengemis ini udah berusaha atau mengenal sekali, ya. Karena saya percaya kalau dibilang Yesus anak Daud, saya percaya bahwa ini adalah Mesias yang sudah dibuatkan. Hari Tuhan yang datang atau yang pokoknya menyelamatkan. Jadi sejak awal pengemis ini betul-betul sudah punya iman yang teguh bahwa Yesus ini adalah yang bisa melakukan segalanya. Jadi memang sudah imannya udah kuat sekali. Jadi sebenarnya kalau Yesus pun ya mungkin sebenarnya ya sudah tahu bahwa orang ini imannya sudah memang bulat dan memang terjadilah gitu. Itu satu yang saya memahami itu. Kedua begini, saya juga berpikir coba kalau kita ya si pengemis ini kan punya keinginan kuat, ada suatu permohonan gitu. Nah, apakah kita misalnya kita juga bisa mencontoh kalau kita punya keinginan kuat, apapun bisa kita lakukan gitu. Walaupun di balik itu juga percaya bahwa sebenarnya Tuhan punya jawaban yang barangkali berbeda gitu. Kalau Bang Mis ini kan bilang saya mau melihat dan dikabulkan, tapi kalau kita pun memohon, apakah kita bisa punya iman bahwa Tuhan pasti mengabulkan, atau kita harus punya iman bahwa Tuhan punya jawaban yang barangkali berbeda. Itu, Bang Tohom. Terima kasih. Bang Tohom, silakan. Suara bocor di mana ya? Ya, tentunya selain saya mungkin Bapak Ibu dari pengalamannya ya, mungkin bisa ya. Nanti saya coba melihat atau merangkum apa yang digumuli oleh abang saya, Bang Dapot, soal tadi. Kalau punya keinginan kuat, apakah memang kalau itu nggak tercapai, apa memang membuat tujuan Tuhan bagi kita nggak nyampe begitu ya, kurang lebih itu ya. Mungkin ada pengalaman Bapak Ibu, silakan yang sudah mengalami betul tentang kegigihan meminta ini gitu ya, memohon ini, silakan. Bang, saya mungkin sedikit nanggepin Bang Dapot dulu, baru bersaksi ya Bang. Ya.
yang Bang Dapot tadi kan soroti kan adalah orang itu meminta, lalu Tuhan nanya kan, apa yang kau inginkan gitu kan? Dia ngomong, aku ingin sembuh gitu. Nah, terus Bang Dapot mencoba merefleksikan kepada kita, kalau kita memohon, apakah keinginan kita yang kuat itu yang akan menyembuhkan? Bukan sebetulnya, tetapi keinginan kita yang kuat itu meluncur kepada Tuhan, Tuhan memahaminya, lalu Tuhan meresponnya. Saya selalu punya pemahaman seperti ini, kalau kita berdoa dan segera dikabulkan, itu artinya doa kita itu sejajar, sepadan dengan rencana Tuhan atas diri kita. Sehingga gak nunggu lama, ya memang rencanaku begitu kok, gitu ya. Ini. Tetapi kalau doa kita lama gitu rasanya nggak dijawab, saya memahaminya sebagai Tuhan melatih kesabaran kita, melatih iman kita kepadanya. Kita tetap berserah, tetap percaya kepada Dia atau apa gitu ya. Tetapi kalau doa kita nggak dijawab, padahal saya itu punya keyakinan setiap doa pasti dijawab, jangan-jangan Tuhan sudah menjawabnya dalam bentuk yang lain, yang tidak seperti keinginan kita. Karena kalau kita ingat, kita selalu berdoa, kalau boleh begini Tuhan, tetapi kehendak-Mu jadilah, gitu ya. Nah, jadi ketika Tuhan menjawab dengan yang lain, seringkali kita nggak peka. Kita pikir, itu dulu keberuntunganku aja, gitu. Nah, apa yang terjadi dengan saya? Saya tuh dari kecil berdoa kepada Tuhan supaya saya bisa masuk akabri. Dari kecil, dari SD, saya tuh menyiapkan diri saya untuk masuk akabri. Saya nggak merokok, saya nggak minum, saya nggak berjudi. Pokoknya saya menghindari hal-hal yang nantinya kalau saya jadi jenderal, orang itu bisa begini. Oh, anak itu dulu waktu kecil nyolongan gitu. Oh, saya itu sangat saya hindari. Oh, anak itu dulu sekolahnya nyontohan gitu. Saya sangat menghindari. Jadi saya menyiapkan masa depan saya itu dari kecil gitu ya. Tetapi giliran saya mau masuk akabri, waktunya ada saja jalan yang membuat saya nggak jadi gitu. Soalnya sederhana banget. Saya menyerahkan kepercayaan kepada teman saya yang bapaknya adalah kasih intel di Korem di Malang. Dia yang akan paling berperan men-screening orang-orang yang akan masuk akabri lewat Korem. Jadi kalau pengumuman kan nggak mungkin nggak tahu dong. Ternyata deket-deket harinya dia itu karena dia juga mau akabri, dia membatalkan maksudnya karena dia enggan digundul karena dia memang wah gitu rambutnya agak gondrong gitu. Pengumuman akabri itu sudah keluar sejak Maret, pertengahan Maret, dan saya baru ditunjukkan oleh dia tanggal 17 April. Pada saat itu saya sedang ujian akhir yang berakhir tanggal 20 April. Pendaftaran akabri tutup 23 April. Bagaimana coba? Saya nangis loh. Saya langsung melihat masa depan saya gelap gitu ya. Padahal saya sudah berdoa setiap saat kepada Tuhan gitu. Tapi untungnya ya melalui doa, melalui pemeliharaan Tuhan, Tuhan itu sudah mengaruniakan kewarasan kepada saya. Di dalam nangis dan melihat masa depan yang gelap itu, seolah-olah Tuhan mengingatkan, ayo, kamu mau duduk menyesali itumu saja? Kamu pasti sudah nggak bisa daftar akabri. Waktunya 6 hari, nggak cukup. Kamu belum ngapa-ngapain. Tapi yang sedang kau jalani adalah ujian sekolah. Kalau kau tetap duduk di sini, maka kau akan gagal dua-duanya. Maka saya selesai waktu itu dengan akabri itu. Saya menyelesaikan ujian yang 3 hari itu. Akabrinya gimana? Ya sudah, kelewat gitu. Tapi saya terus berusaha mengakses kemungkinan bisa masuk akabri. Dari awal masuk saya mencoba ikut menwa, nggak jadi. Karena pada tahun itu pertama kalinya dana pendidikan tidak ada untuk menwa. Jadi untuk bayar seragam kami harus bayar sendiri sebesar 85.000. Padahal SPP saya setahun 108.000 saya tidak bisa bayar. Saya keluar, saya nggak jadi ke menwa. Nanti di pertengahan saya kuliah ada mabes yang datang untuk Wamil Suk, nawarin mahasiswa militer sukarelawan.
Jadi masih kuliah, kita sudah jadi militer dan dapat beasiswa diteruskan. Ternyata begitu saya daftar, jurusan saya belum ada, belum daftar karena saya teknik pengairan. Tunggu aja sampai lulus. Saya lulus, daftar lagi, enggak juga. Dan saya di dalam segala sukacita yang saya terima waktu itu, saya tetap tidak bisa bersukacita secara penuh karena akabri itu enggak diterima gitu. Memang enggak, saya enggak diloloskan Tuhan ke akabri itu. Saya butuh waktu 3 tahun untuk recovery. Jadi di akhir tahun ketiga saya kuliah itu saya baru bisa terima kenyataan bahwa oh mungkin Tuhan enggak menghendaki saya ke sana. Itu saya sampai menjerit-jerit doa kepada Tuhan. Ternyata memang ketika saya ngomong berikan yang terbaik kepadaku, menurutmu saya harus konsekuen dengan itu. Jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Itu yang jadi. Seperti itu, Bang. Itu berat sekali saya melalui itu 3 tahun pertama itu. Terima kasih, Bang. Iya, jadi tadi Bang Dapot mencoba menanyakan itu dan sedikit apa yang disampaikan Bang Jarwo rasanya menolong kita untuk memahami ya. Mengapa saya menyoroti justru dari sisi kitanya bukan dari sisi Yesus? Karena memang kita tuh pasti punya keinginan yang banyak lah. Dalam banyak hal punya keinginannya. Tetapi yang menarik adalah bahwa dari awal slide saya jelaskan si buta ini benar-benar menaruh perhatian yang berbeda sebelumnya. Nah, ini dia. Ya. Ketika tadi dikatakan bahwa ini kayaknya beda nih, kerumunan ini beda gitu ya. Jadi dia dan biasanya kalau udah nggak butuh ya selesai ya udahlah, ya sudahlah gitu ya. Jadi nggak perlu ya. Tetapi rupanya ini ya. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan apa yang digumuli Bang Dapot, memang pertama-tama tetap saya menggunakan istilah Yakobus ya. Iman tanpa perbuatan mati, dia betul-betul melangkah. Walaupun ujungnya nggak akan sesuai gitu, Bang. Ya. Walaupun ujungnya nggak akan sesuai ya. Pertama siapa? Belum tentu ada yang nak jawab kan. Siapa tuh? Halalah. Udahlah gitu. Seperti di kisah-kisah lain kan. Udahlah. Udah pergilah kau katanya gitu kan. Tapi ini dia tanya terus. Dia berteriak, nggak malu dia gitu ya. Gitu. Ya, jadi ketika dia merasakan sesuatu yang berbeda mendengar, dia telusuri terus. Dan ketika disebut nama Yesus anak Nazaret, itu saya menggunakan sedikit bahasa yang saya suka dari teman-teman Muslim itu nur Allah. Jadi nur Allahnya bercahaya waktu disebut Yesus. Hah? Yesus gitu loh. Nah, ini kesempatan gitu. Jadi selama ini nggak lewat-lewat gitu, kebayanginnya begitu. Jadi saya suka dengan yang disampaikan Bang Dapot tadi, tetap upaya usaha dia, walau ujungnya belum tentu yes. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama Bang Tom. Oke, terima kasih Bang Tom, terima kasih Bang Dapot. Bapak Ibu yang lain, mari dipersilakan. Selamat malam. Pak Kris. Pak Kris. Boleh saya nanya? Pak Kris. Silakan Pak Kris. Terima kasih. Jadi gini, tadi saya dengar pemaparan dari Pak Tohom kan, dari kalau dari ayat-ayat ini baca dengan bahasa Indonesia kelihatannya biasa-biasa aja kan, tapi begitu digunakan kata-kata Yunani asli yang dipakai di situ, itu ada gambaran bahwasanya yang orang buta itu kayaknya benar-benar punya kerinduan, dia berteriak, dia menangis, jadi kerinduannya luar biasa. Nah, dan dia mungkin belum mengenal Yesus, tapi dia banyak mendengar mengenai Yesus dan dia percaya kan. Seperti tadi di belakang Yesus anak Daud kan, jadi dia sudah percaya sebelumnya. Sehingga dia percaya kalau dia berseru kepada Yesus dia akan sembuh. Tapi dengan kondisi ini saya lihat apakah mungkin orang buta ini punya kerinduan yang luar biasa dari sejak dulu. Jadi kita nggak tahu dia berapa lama buta kan. Tapi kerinduan dia ada dan tidak ada yang bisa menolong. Dan begitu dia mendengar Yesus, anak Daud, dia berteriak. Dia benar-benar sungguh-sungguh ingin. Nah kalau saya kaitkan di sini, jadi saya lihat orang buta ini benar-benar ingin, kerinduan. Dari dalam dirinya tuh ada kerinduan, dia berjanji ingin sembuh kan. Kalau saya kaitkan dengan Pak Jarwo tadi, ingin jadi akabri, dari kecil udah mempersiapkan diri. Sama aja, kerinduannya luar biasa. Makanya begitu dia gagal, menangis. Juga sama kan. Nah, kita lihat dari titik tolak pengemis ini ada Pak Jarwo. Sama kan. Jadi bukan
dua-duanya ada kerinduan, dua-duanya ada kesungguhan. Begitu Pak Jarwo nggak berhasil marah atau sedih sampai 3 tahun nggak bisa hilang. Jadi kerinduan dari dua insan ini sama. Hanya bedanya Pak Jarwo dijawab tidak, yang ini jawab ya, sembuh. Nah, kalau kita melihat dari tritolog bahwa dua-duanya sama-sama punya kerinduan yang luar biasa, di sini ujungnya bisa beda. Satu dijawab tidak, satu dijawab ya. Artinya kerinduan yang kuat dari diri sendiri belum tentu kehendak Tuhan juga kan? Apa begitu? Mungkin bisa dijelaskan di situ. Terima kasih. Terima kasih Pak Kris. Silakan Bang Tom. Makasih Pak Krishna. Waktu Pak Krishna menyebutkan tadi istilah itu, jujur langsung ya, otak saya lari ke Jefanya 3 ayat 12, Pak. Okay. Apa itu Jefanya 3 ayat 12 ya? Itu sisa Israel akan kubiarkan umat yang rendah hati dan lemah. Nah, kata lemah di sini adalah orang-orang yang memang, mohon maaf kalau pakai bahasa yang kurang sopan, disabilitas. Itu nggak masuk hitungan. Jadi bisa bayangkan waktu umat Tuhan diserang dalam perjanjian lama, itu yang ditinggalin, itu adalah orang-orang lansia, orang-orang yang kalau di negeri orang nggak kepake, seperti Daniel, seperti Yusuf begitu ya. Nah, yang menarik di dalam Jefanya 3 itu dikatakan mereka inilah yang selalu akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Ya. Dan untuk kelompok ini saya sebut juga kelompok lansia ya. Jadi kalau kita ingat Hana di Natal, saya hanya mau mengatakan dia bagian dari sisa Israel yang selalu ingat. Karena hanya orang-orang yang lemah yang ingat janji Tuhan, pengharapan Tuhan. Jadi apa yang ditanyakan Pak Krishna tadi, apakah memang dia sudah puya keinginan yang kuat untuk orang-orang, kalau kita juga sepakat bahwa orang buta ini adalah asli Yahudi, maka yes. Bahwa dia selalu mengharapkan itu. Karena apa ya, alienasi yang dilakukan masyarakat terhadap orang-orang ya. Jadi pengharapannya tidak lain. Contoh ya, kalau saya menggunakan bahasa naratif tentang seorang buta yang pernah saya tulis adalah keluarganya juga dicela, Pak Krishna ya. Bapak Ibu ya, ketika orang berdosa kan kita ingat tuh kata-kata Yesus. Dia atau keluarganya, itu juga keluarganya terimbas gitu loh ya. Mengapa saya bisa merasakan ini? Saya karya tulis 2 saya di Jakarta adalah pendampingan pastoral kepada penderita kusta, mantan penderita kusta, dan keluarga penderita kusta. Saya langsung ke rumah sakit Citanala. Saya bisa bayangin itu orang tuanya sehat-sehat, wow. Tapi karena anaknya kusta, jadi kayaknya ikut terimbas hina dina gitu ya. Jadi ini sebuah perasaan yang memang kuat Pak Krishna ya, kalau membayangkan permohonan dari si buta itu ya untuk disembuhkan. Jadi saya membayangkan hanya momentum kapan Yesus lewat, kurang lebih itu yang diharapkan. Jadi cuma kalau digabungkan dengan Abang Dapot tadi, soal yes or no dari Tuhan, itu yang di luar jangkauan kita. Tetapi harapan untuk bisa merasakan cinta Tuhan, rahmat Tuhan, itu luar biasa. Terima kasih juga untuk ketajaman Pak Krishna melihat ini ya. Jangan-jangan dia sudah punya. Yes, saya selalu membayangkan ketika telah membaca perjanjian lama, saya membayangkan orang miskin, orang yatim piatu, itu selalu hati Tuhan ke sana. Cuma Tuhan menyuruh orang sekitarnya nolong. Cuma banyak yang nggak nolong kan. Faktanya dari kisah-kisah kan banyak yang nggak nolong Bapak Ibu ya kan. Contoh ingat yang mau mencebur, ingat. Itu kan dibilang, ya Tuhan gue nggak bisa jebur, nggak ada yang nuntun gue katanya kan. Ingat ya Bapak Ibu. Yang kisah yang sakit Siloam juga seperti itu. Macam-macam itulah. Jadi saya membantu Pak Krishna melihatnya dari sisi kerinduan dengan mengutip Jefanya 3 ya Pak. Ya bahwa orang-orang yang seperti itu tuh selalu punya mencari perlindungan pada Tuhan gitu ya. Pastilah. Itu bayangan saya, namanya juga mengalami sakit oleh karena buta gitu. Itu Pak Hatumesen, makasih. Terima kasih. Terima kasih Bang Tom. Demikian Pak Kris. Bapak Ibu yang lain silakan. Pak Yosep.
Tadi kulihat Pak Gunawan resen, Pak Gun. Pak Gunawan, monggo. Ya, terima kasih Pak Jarwo, terima kasih Pak Tohom. Kesan pertama saya itu ketika tadi dibacakan oleh Pak Tohom mengenai apa jeritan pengemis buta itu ya. Ya Tuhan kasihanilah aku. Gitu tuh saya terharu sekali itu Pak Tohom. Sampai apa berkaca-kaca begitu ya. Jeritannya itu luar biasa begitu ya. Saya bisa merasakan apa kesungguhan atau istilahnya apa itu sangat mendesak. Tadi ada bahasa-bahasa Yunani yang digunakan itu bagus sekali. Saya terharu. Aduh, kok bisa apa? Kalau bisa begitu percayanya kepada Tuhan Yesus begitu ya, memohon dengan sungguh-sungguh itu luar biasa itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau yang buta itu mata rohaninya begitu? Dan tidak disadari oleh orang yang bersangkutan. Nah ini apakah bisa memohon supaya dicelikkan mata rohaninya begitu? Ini bagaimana Pak Tohom? Terima kasih. Terima kasih Pak Gunawan. Bang Tohom silakan. Pak Gun, saya terjebak pada Ayub 3, Pak. Ya, jangan kau resahkan apa yang akan kau resahkan. Justru saya meresahkan pertanyaan ini akan muncul. Ternyata muncul gitu ya. Jadi memang kalau sampai level mata rohani ini agak berat Pak. Ya, jadi terutama di masa pandemi ini, saya nggak tahu teman-teman pendeta GK Pondok Indah mungkin juga telinganya cukup panjang, lebar, luas mendengarkan keluhan-keluhan ya. Saya ingat sekali setahun pandemi itu, waduh, telepon semua tuh konseling lebih banyak, jadi ya luar biasa dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang tadi disebut oleh Pak Gunawan. Kemungkinan berubah itu menjadi lebih sulit ya. Jadi gimana kamu? Kamu udah datang sama pendeta? Sudah. Pendeta sana? Sudah. Jadi sudah konsultatif sama banyak orang begitu. Ya. Nah, di mana cara jalan keluarnya? Saya pertama mencoba merefleksikan sebuah jawaban yang tidak menyenangkan. Berdasarkan Roma 1 ayat 18 sampai 32. Ada satu kalimat yang saya takut di sana Bapak Ibu. Tuhan menyerahkan orang itu pada perbuatannya. Wah, itu saya langsung, waduh, artinya Tuhan sudah nggak mau peduli. Ya, sudah ditegur, udah apa ya. Nanti bisa dibaca lagi Roma 1 ayat 18-32, itu dengan pelan-pelan Bapak Ibu pasti ikut menangis juga tuh kalau baca itu ya. Dia nggak berubah-berubah, minta dia apa-apain juga nggak berubah. Ya udahlah, terserah kau, kata Tuhan gitu. Nah, saya takut kalau ada orang yang buta rohaninya tuh Tuhan bilang terserah kau lah Tohom, itu waduh saya takut sekali loh. Jadi kembali ada cuma ya, cuma itu membuat kita sepertinya menjadi amat lemah, tetapi itu juga yang disampaikan Tuhan ya. Tuhan amat panjang sabar begitu ya. Jadi senantiasa menanti agar si buta itu bisa melihat buta rohaninya itu ya. Itu. Jadi yang pertama-tama pastinya belas kasihan Tuhan. Saya menolong kita dengan pengalaman konseling, ya. Dan memang berujungnya nggak baik ya. Tapi karena memang istilah kerennya keras hati ya. Jadi udah ngomong, udah apa. Kamu tahu apa yang baik toh kata firman? Tahu Pak Pendeta. Kamu tahu kan begini, tahu ya. Tapi nggak dilakukan gitu. Sampai semuanya ruwet. Nah, saya langsung di dalam hati kan seperti istilah Pak Gun, wah mata rohaninya nih udah nggak punya kemampuan gitu. Tetapi di sisi lain, saya kadang juga mencoba menaruh pada level kembali lemah. Aduh, itu jangan-jangan ada selaput ya, ada selaput yang menyelubunginya gitu. Harus ada orang yang membantu melepaskannya. Nah inilah mungkin kita tahu walaupun tidak selalu berhubungan dengan buku-buku rohani, bagaimana menghadapi orang sulit.
Kalau untuk keluarga bagaimana menghadapi pria sulit, itu kan ada bukunya ya. Atau salah satu buku Max Lucado menghadapi orang-orang yang punya hati orang Farisi, seperti Farisi gitu ya kan. Itu butuh kesabaran gitu. Jadi nggak mungkin lagi dia berseru kan, Tuhan mata rohani saya celikan, ya orang dia nggak mau gitu. Jadi saya hanya bisa mengatakan bahwa kitalah yang tahu tentang buta rohani seseorang, kitalah yang berseru terus-menerus dengan panjang sabar ya. Itu tidak mudah, Pak Gun. Jadi mendoakan dengan penuh cinta orang itu. Seringkali yang kita lakukan adalah kita kan menghujat dia ya. Wah, dia memang udah keras ya, sudahlah. Kalau Carol Dweck dalam bukunya Mindset, ya udahlah dia mah nggak bisa, udah nggak akan berubah gitu. Kita karena sudah mati rohaninya kan, kita kadang putus asa gitu. Cuma saya selalu mengingat bahwa Tuhan sangat panjang sabar untuk memahaminya. Jadi hanya pihak luar yang bisa menolong. Tapi ada satu lagi cara, dan ini saya kembangkan di masa pandemi Bapak Ibu. Mengutip Yesaya 38 ayat 16, ketika Hizkia mendoakan Raja Ahaz, Raja Hizkia didoakan Yesaya ya. Di situ kan, buatlah rohku tenang, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Dan akhirnya Hizkia ditambah umur toh sama Tuhan ya, dikasih kehidupan. Nah, sejak itu saya belajar mendoakan rohnya, Pak. Jadi semua anggota jemaat GKI yang masuk ventilator, saya tidak lagi menyebut Tuhan tolong Sujarwo, enggak Pak. Jadi doa saya di rumah adalah Tuhan tolong roh Sujarwo. Jadi rohnya saya sebut Pak. Dan luar biasanya salah seorang anggota jemaat waktu sembuh dia kesaksian. Jadi di malam-malam orang tidur nyenyak, dia nggak bisa tidur, dia bilang begini dalam kesaksiannya. Saya dalam beberapa hari ini mendengar orang berdoa untuk saya. Wow, itu istrinya langsung nangis Bapak Ibu. Ya, suaminya yang masuk ya. 28 hari dia di ruang ventilator. Tapi dia waktu sembuh dia kesaksiannya, saya malam hari mendengarkan orang berdoa untuk saya. Loh, kok bisa nyampe? Ya itu. Saya bilang sama istrinya sama keluarga besarnya, sapa suami, abang, saudara kita dengan rohnya gitu. Jadi kapan dan sangat mungkin saat menyapa rohnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan Pak Gun untuk menghadapi yang buta rohaninya itu agak repot ya Pak. Yang saya khawatirkan Bapak nanya juga gitu. Cuma tapi pengalamannya menyentuh rohnya Pak, karena nggak mungkin kita saya mau mengikuti teladan Daud Bapak Ibu. Daud bilang apa? Jangan kau sentuh yang diurapi Tuhan. Ya kan waktu Saul mau BAB kan itu harusnya gampang selesai dong secara perang. Tapi bilang, potong aja jumlah puncaknya Saul, puncaknya dipotong, kasih tahu gitu. Ini loh, karena dia tidak berani menyentuh yang diurapi Tuhan. Jadi ya sudah ya. Jadi dan kalau kita pembaca Alkitab kan jelas sedih mendengar kisah Saul. Karena apa? Roh Tuhan telah diambil dari Saul. Ya Saulnya nggak tahu, kita sang membaca tahu. Nah, bayangannya seperti itu kalau mati rohani. Jadi cuma kan kita bukan hakim, kita bukan penentu, karena kita yakin Tuhan juga selalu panjang sabar. Mungkin suatu saat yang buta itu dicelikan. Jadi paling nggak kita mendoakan rohnya tekun, agar Roh Kudus semakin bercahaya di hatinya dan di rohnya. Kurang lebih itu Pak Gun. Barangkali ada pengalaman Bapak Ibu yang lain menghadapi pertanyaan Pak Gun. Pendeta Tom, terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Jarwo. teman-teman. Terima kasih, Pendeta Tom. Bapak Ibu yang lain silakan. Atau seperti imbauan Pendeta Tom tadi menanggapi Pak Gunawan. Mesti searching. Mari Bapak Ibu silakan. Ayo teman-teman. Bang Maruli nih kelihatannya. Bang Maruli, Iya. silakan Bang Maruli. Selamat malam, Bang Tohom. Ya, Udah sama-sama alumni 70 nih. Bang Maruli ya. Siap Iya. Bang. 70 saya kayak Jaya. Iya. Oke, kan foto-foto sama Pendeta Tohom sama
Penatua Narendra sama saya kan. Iya, Ndrata sama Ndrata. Wah, perwakilan yang lengkap nih. Pendeta ada, penatua ada, jemaat ada, sama-sama 70. Ayo, Bang Tom, Bang, saya masuk tertarik pertanyaannya, tentang- jangan reuni dulu. Iya. Tadi saya tertarik tentang pencelikan, terus segala macam tentang supaya Tuhan mendengar segala macam, bagaimana cara kita itu berdoa. Tapi kalau misalnya kita doakan orang yang punya gangguan personality itu, kalau menurut Bang Tohom gimana, Pendeta Tohom? Maksudnya gini, apakah sia-sia kita sudah tahu bahwa dia tidak akan sembuh, misalnya kayak orang sakit jiwa misalnya ya, atau di gangguan personality, kan ada definisi di kedokteran bahwa orang ini tidak bisa sembuh karena bla bla bla, tapi tetap kita percaya tentang mujizat. Kalau menurut Pendeta Tohom, pengalaman selama menyembuhkan tadi orang sakit yang jiwanya atau rohnya didoakan itu pernah nggak, Pendeta Tohom? Saya sih seperti itu pertanyaannya. Saya penasaran karena saya mengalami hal seperti itu. Ya, makasih Pak Jarwo. Makasih Bang Maruli. Bang Tohom silakan. Iya, sebenarnya ahlinya adalah Bang Asigor karena sudah ada mata kuliah okultisme di STT Jakarta, di STFT, bersama dengan abang saya tuh pendeta GKI Muara Karang, saya lupa, pokoknya Kak Mulyadi ya, Kak Mul itu dosen okultisme ya. Cuma pengalaman dalam hal itu kebetulan di kuliah semester 2 saya bertemu dengan Pak Henok Setiawan itu waktu itu master psikologi dari UI kalau nggak salah ya, dia ngajar Pancasila, tapi karena dia psikologi seringkali di tengah-tengah mengajar dia menyebut, dan itu pengetahuan terbaru saya, bahwa ada penyakit yang disebut psikodiabolistik ya. Psikodiabolistik adalah penyakit psiko yang disebabkan oleh kuasa-kuasa jahat begitu ya. Jadi, pertama-tama pengalamannya adalah ini pengalaman dari mulai level remaja, pemuda, dan sekarang semakin dewasa ya. Saya dulu melakukan itu dengan menyebut roh aneh-aneh, Bang Maruli. Saya sebut gitu, nggak pergi-pergi loh. Saya bingung, ini kata kakak pemuda saya, doakan. Saya teringat kisah Yesus mengorbankan sekian ribu ekor babi toh waktu mengusir. Yang penting orang selamat gitu. Nggak ada yang keluar. Ini apa gitu ya. Cuma akhirnya entah kenapa ya, itu mungkin bimbingan roh. Saya mendoakan kepada apa yang ada dalam Galatia 9 buah roh. Ya. Jadi saya sebut lawan kasih apa? Kebencian. Lawan sukacita apa ya? Ketidaksukacitaan. Jadi itu. Jadi masuk kepada perasaan ya. Dan pengalaman dari situ ketemu ya. Ternyata dia punya roh benci dan dendam gitu. Sehingga tingkah lakunya aneh begitu. Nah, juga pengalaman kedua bahkan itu di STT Jakarta, Saudara. Dan sedikit peristiwa itu kalau menggunakan istilah sekarang viral lah. Termasuk 2 kakak tingkat, ini kok ada yang pengusiran setan baru tingkat awal, yaitu si Tohom, si Marison gitu. Enggak, ini kan karena pengalaman pemuda, orang-orang navigator, perkantas di Kebayoran Baru kan dulu, kalau mungkin Bapak Ibu kenal zamannya Bang Alberto Hanani, dan itu banyak pemuda-pemuda senior yang mendampingi saya di Kebayoran Baru. Jadi pengalaman itu bertumbuh, lalu Pak Panbinton menolong saya, Bang Maruli, tentang apa yang ditanya Bang Maruli. Nah, memang berat sekali, butuh cinta yang luar biasa. Saya tidak punya pengalaman langsung berhadapi yang disebut dengan agak gila itu, tidak. Tetapi rekan kuliah di pastoral krisis dalam asuhan pendeta Panbinton, ya itu saya lupa namanya, ada seorang pendeta yang seringkali menghadapi itu. Dan kata kunci sederhananya yang disampaikan Pak Panbinton dan saya alami dalam bentuk lain, yaitu tangisan batin ya. Kalau pakai istilah orang Batak, Bang Maruli, tangis do tondiki. Ya, kalau nangisnya rohku. Kalau menggunakan istilah yang lain lagi, faith agony. Ya, penderitaan iman kita terhadap orang itu gitu. Nah, apakah mungkin hampir sama dengan yang disampaikan Pak Gun, bahwa
tetap masih mungkin, ya, masih mungkin ya menghadapi itu ya. Jadi entah kepribadian ganda, entah disebut orang gila begitu, masih sangat mungkin nolong ya. Dan salah satu pengalaman saya langsung itu, saya tidak bisa melayani dia langsung, butuh psikiatri ya, psikiatri, dan dibantu oleh dokter Popi, psikiatris di Kebayoran Baru ya. Dan ternyata yang saya hadapi adalah ternyata psikiatris gitu ya. Itu. Nah, yang kedua, ternyata yang dialami bukan cuma soal gila, tetapi kuasa jahat. Ya, jadi tingkahnya aneh gitu ya. Dan mohon maaf bagi orang Ambon di sini, itu dia dikuasai oleh Tete Yongker. Bagi yang tahu apa Tete Yongker. Ya, jadi kalau Allah Bapa Tuhan Yesus itu Tete Manis itu, ya. Nah, ini Tete Yongker gitu. Jadi kuasanya berat sekali ya. Wah, itu aduh bingung kalau kalau dia datang gitu. Kita bingung, Bang Maruli ini dia sebenarnya ngomong apa? Kita hanya punya punya istilah itu kepribadian ganda ya, Bang. Cuma kita nggak berani nafsirin, namanya konseling ya. Jadi tidak sampai. Cuma kembali berdasarkan pengalaman, saya bisa merasakan tadi juga pertanyaan Pak Gun, bahwa itu pun butuh kesabaran panjang, butuh cinta ya. Dan saya terhibur ketika suatu saat pasangan saya mengirimkan bagaimana orang di Jawa Tengah atas permintaan Pak Gubernur mengumpulkan semua orang gila di Jawa Tengah dan dirawat dengan sabar dan cinta, dan rupanya banyak yang mengalami penyembuhan. Jadi itu mengkonfirmasi bahwa butuh kesabaran menghadapi mereka begitu. Jadi, nah kalau dalam rangka ini bagaimana mereka berseru, wah itu agak sulit. Jadi kembali kita lagi yang berseru, kan nggak mungkin dia berseru ya. Tapi ini sulit membuktikannya ya. Tapi ya ada masa di mana orang-orang seperti itu menangis betul, menangis ya. Dan kita tidak tahu kapan waktunya, tapi itu menangis ya, menangis. Dan bisa pada titik di mana dia mengalami sebentar waktunya itu sadar gitu loh. Gitu. Tapi setelah itu ya gila lagi gitu ya. Tapi ada masa. Jadi butuh kesabaran, butuh cinta gitu. Terima kasih atas pertanyaan yang kalau ini saya tidak khawatirkan, karena saya tidak khawatir akan pertanyaan itu, tapi yang saya tadi khawatirkan dan terjadi adalah pertanyaan Pak Gu, tapi jadi mirip-mirip Bang Maruli. Makasih. Terima kasih loh Pendeta Tohom, luar biasa loh penjelasannya. Terima kasih, kasih. Bang Ada harapan. Maruli. Terima kasih. Bu Ratna, silakan. Terima kasih, selamat malam Pak Tohom. Nostalgia nih, karena waktu itu bekerja bareng, kemudian juga pernah dilatih. Sekarang senang sekali saya. Saya tidak menanyakan, tapi saya ingin berefleksi. Terima kasih banget Pak Tohom untuk pembahasannya yang sangat komprehensif, termasuk juga dengan bahasa asli dari Alkitab. Dan juga saya terus terang aja tersentuh dengan pembelajaran hari ini, karena kita belajar dari justru si buta yang menyampaikan kebutuhan dengan sungguh-sungguh dan datang kepada Tuhan Yesus dengan gigih. Saya nggak tahu ya, mungkin apakah Pak Tohom ingat ya waktu memberikan pelatihan kepada guru-guru sekolah minggu di GKI Pondok Indah. Waktu itu Pak Tohom mengajar kepada kami untuk kalau membaca Alkitab itu dengan intonasi dan perasaan yang benar. Dan itu memang kalau kita praktekkan itu sangat-sangat membantu. Seperti tadi komentarnya Pak Gunawan, itu bisa menangis. Kalau kita membacakannya dengan intonasi dan perasaan yang benar, itu sangat membantu. Dan bagi guru sekolah minggu ini sangat membantu pada saat bercerita kepada anak-anak sekolah minggu, dan juga membantu pada diri kita sendiri yang pada saat kita membaca Alkitab. Itu saja, saya nggak bertanya, tapi saya ingin katakanlah mengingatkan kembali, terima kasih Pak Tohom
yang waktu itu juga mengajar guru-guru sekolah minggu di GKI Pondok Indah. Mungkin waktu itu Pak Jarwo belum gabung dengan guru-guru sekolah minggu. Itu udah long time ago. Waktu itu saya masih umur kira-kira 35-an kayak gitu. Terima kasih Pak Tohom. Jangan-jangan saya masih anak sekolah minggu, Bu Ratna. Mungkin. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ratna. Bang Tom mau tanggapin? Ya, makasih atas memori itu, Bu Ratna mengingat. Senang kalau ada masa-masa yang diingat, Bu Ratna. Saya bisa melihat apa yang selama ini jadi tidak saya lihat. Terima kasih, Bu Ratna. Terima kasih, kami terima kasih. Bapak Ibu yang lain, silakan. Waktu kita masih cukup. Searching. Bu Sri? Saya Pak Jarwo. Oh, Tante Lili, silakan Tante. Ya, Tante. Terima kasih, Pak Jarwo. Terima kasih Bang Tohom. Saya tadi tertarik sekali mengenai ulasan dari Bang Tohom. Antara lain satu, yaitu tangisan batin. Nah, saya memang suka mikir, saya seringkali berdoa buat orang-orang yang jauh supaya mau datang pada Tuhan. Tiba-tiba saya bisa menangis, tapi sebentar. Kemudian kalau saya nyebut lagi nama orang yang memang saya rindu supaya Tuhan hampiri dia, itu seringkali menangis. Nah, yang mau jadi saya tanyakan Bang Tohom, apakah itu nangis aleman atau nangis kebetulan saya rindu, atau memang saya rindu dia datang sama Tuhan, atau bagaimana tuh? Jadi itu mesti dipelihara atau mesti dibuang? Saya mau tanya. Terima kasih Bang Tohom. Terima kasih Tante Lili. Bang Tohom silakan. Aduh, Tante Lili. Apa yang saya mau sampaikan ya? Jadi Bapak Ibu, kita itu sebagai orang percaya diikat oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus. Ya. Dan menariknya, sebenarnya kita bisa jadi pernah berjumpa di dalam roh bersama-sama, terutama dalam ibadah, ya, itu. Dan bisa jadi juga sebenarnya kita pernah juga merasakan persekutuan yang bersama-sama karena didoakan oleh hamba-hamba Tuhan, ya, gitu. Jadi jujur, Tante Lili, saya mengalami apa yang Tante Lili katakan. Jadi saat kita mau berdoa nih, berdoa saat tenang, tiba-tiba tung ada nama, ting gitu loh. Loh, ini kok nongol gitu ya. Padahal dia nggak pernah punya kebutuhan apa, tapi kita doakan itu. Nah, hanya saya kembali karena ini pengalaman studi dan dibimbing dengan baik. Pak Panbinton mengatakan justru Tuhan yang taruh itu di hati ibu. Ya, Tuhan yang taruh mengingatkan nama itu di hati ibu, ya. Bisa jadi penggagasnya adalah pernah bertemu, atau contoh, Tante Lili masih inget gak ya Ibu Rini gitu. Tiba-tiba ada orang yang itu, mungkin Tante mau coba-coba inget Ibu Rini yang mana ya, mana gitu. Tapi setelah beberapa hari, tiba-tiba nama itu ya kembali kan telinga kita tuh di atas tera ya, apanya rekamannya bisa menyimpan, keluar gitu. Lalu dalam doa. Itu menurut saya jangan minta dihilangkan, Tante Lili. Yang kecuali Tante Lili mengalami apa yang disebut tekanan roh. Tekanan roh tuh batinnya nggak enak melulu gitu. Kadang ini kok Tuhan kok datang melulu ini ya. Tapi badan kita tuh ikut merasakannya. Itu nanti jatuhnya bisa jadi karunia yang datang dari Tuhan, ya. Tapi kalau memang itu muncul tidak seringkali, namun dan Tante Lili tekun mendoakan, ya menurut saya Tuhan yang menyuruh Tante Lili mendoakan dia gitu. Bisa juga. Dan kalau menggunakan Roma 8, ya Roh Kudus ikut berdoa untuk kita. Ya, jadi karena kita semua dimateraikan Roh Kudus, Tante. Jadi ya Roh Kudus ya connecting sama semua orang percaya kan, seperti itu. Dihubungkannya seperti itu. Contoh-contoh yang lain, kadang saya lakukan itu, contoh
baru kali ini lagi di tengah kemacetan selama mungkin karena udah nggak keluar rumah selama 2 tahun ya. Tiba-tiba kok di tengah jalan raya yang padat, ini hampir semua tuh saya lihat mobil. Kok sebelah kanan saya ada baj dan ada seorang bapak yang sedang menumpang. Saya baru mau arah dari Rumah Sakit Cikini ke TPU Kampung Kandang, ya. Lalu, loh, kenapa kok jaraknya selalu sama gitu? Mungkin karena macetnya. Padahal saya udah ikut udah ikut mobil ambulansnya Polri gitu kan, harusnya lebih cepat ya. Dan entah kenapa, saya langsung, Tuhan berkati Bapak dan pengemudi bajai itu. Jadi saya langsung untuk dia, saya nggak tahu namanya. Nah, karena memang selama ini juga nggak kepikir gitu. Cuma kok bareng gitu, berhenti bareng gitu. Artinya kan masa di samping gue, kalau umpamanya dia duduk sampingku kan, ini mobil, ininya penumpang bajanya gitu. Loh, kok dalam beberapa waktu, loh, aku lihat dulu kenapa nggak doain dia gitu ya kan? Karena ya mungkin saya melihat sepertinya ada yang sedang digumuli ya. Kalau orang begini kan ya pasti ya tafsiran saya. Tapi ya paling tidak entah benar apa enggak, yang penting saya doakan Tuhan, Bapak penumpang bajai itu Tuhan berkati, Tuhan berikan damai sejahtera dan ketenangan. Jadi kadang muncul seperti itu Tante Lili. Jadi Tante Lili jangan minta dihilangkan, sebab bisa jadi kalau pakai bahasa candaan saya, banyak orang yang dilupakan orang, tapi justru Tuhan kasih ke Tante Lili untuk doakan. Iya. Nah, kejutan untuk Tante Lili ya. Suatu saat Tante Lili coba sapa orang itu. Umpamanya nama itu Sujarwo atau Tohom. Tohom, aku doain kamu. Loh, kok bisa? Sesekali kalau ternyata Tante Lili ingat, lalu coba telepon dia. Aku doakan kamu. Ada apa? Wah, bisa jadi nanti yang paling saya suka, karena ini pernah terjadi. Tante Lili doain saya. Yang bener aja gitu. Pantesan saya kok jadi damai sejahtera hari itu. Nah, itu juga bisa ya. Ya itulah cara-cara roh bekerja Tante Lili. Selamat menikmati doa seperti itu Tante Lili. Terima kasih Tom. Terima kasih. Iya. Terima kasih Tante Lili. Terima kasih Bang Tom. Bapak Ibu yang Pak lain? Sujarwo. Akhirnya Bu Sri. Tadi saya panggil. Kedengeran suara saya ya? Ya. Kedengeran Kak, Bu. Iya, selamat malam Pak Tohom. Aduh, barusan Pak Tohom memberikan keterangan kepada Bu Lili itu, jadi saya teringat dengan pengalaman saya. Tadi mengatakan Pak Tohom itu bahwa di dalam kita itu selalu ada satu roh yang sama. Tadi disebutkan di dalam Roma. Saya tidak mau menghubungkan apakah ini memang Roma 8 ayat 26. Suatu hari, ini terjadian beberapa tahun yang lalu, kami sebelum tidur kami doa bersama-sama, waktu itu dengan almarhum suami dan juga anak-anak. Waktu itu saya pas mimpin doa, di dalam doa itu tiba-tiba saya tidak pernah menyebutkan nama satu keluarga. Hari itu tuh malam itu kami doakan dia. Terus setelah selesai doa, suami saya menanyakan, kok kamu tiba-tiba ingat dia? Nggak tahu, saya bilang itu nggak tahu kenapa gitu ya. Nah dalam 1 minggu kemudian suami saya ketemu dengan keluarga ini. Dan dia cerita bahwa malam itu mereka satu keluarga mengalami mereka sedang mengendarai mobil mau ke arah puncak. Di tol itu tiba-tiba mobilnya BM-nya itu berputar-putar-putar beberapa kali. Dia juga nggak tahu apakah ada angin atau apa. Memang kan ada orang bilang di daerah Sentul itu jalannya bagaimana gitu. Nah, mereka memang ada keluarga anak Tuhan, jadi mereka hanya berteriak, Tuhan tolong kami. Terus suami saya kaget gitu kan, jadi kapan itu kejadiannya? Nah, kejadian itu pas waktu saya berdoa. Jadi saya tidak mau menghubungkan apakah ketika roh yang sama itu mengingatkan saya di dalam
Kan Roma 8:26 itu kan Roh Tuhan membantu kita untuk mengeluarkan doa yang tidak pernah kita bisa katakan gitu, kira-kira seperti itu ya Pak Tohom ya. Nah, saya setelah itu, kejadian itu, saya selalu minta Tuhan berikan saya kepekaan. Ketika tadi Tante Lili mengatakan bahwa dia selalu menangis, itu saya setiap kali doa malam saya selalu menangis. Bahkan pernah sebelum pandemi, itu siang hari saya tiba-tiba disuruh ada gerakan gitu ya, kamu pergi, saya bilang kemana ya? Saya juga waktu itu kan nggak tahu mau kemana. Saya waktu itu sudah mulai jarang sekali saya naik busway ya. Kebetulan rumah saya dekat dengan halte busway. Di situ ada dorongan supaya saya itu mendoakan gitu orang-orang yang di dalam bus itu, sampai saya dibawa ke stasiun Tanah Abang. Saya tidak pernah pergi ke stasiun Tanah Abang. Di situ tuh orang di stasiun Tanah Abang itu, saya baru melihat itu orang, begitu banyaknya orang ya, begitu banyaknya orang, dan saya di situ berdoa dan menangis. Saya waktu itu doa saya cuman, Tuhan, selamatkan mereka. Supaya mereka mengenal kasih Kristus. Supaya mereka dengan caramu Tuhan, mereka bertemu dengan Engkau. Dan mereka boleh menerima keselamatan seperti Engkau memanggil saya juga diselamatkan. Itu saya sampai akhirnya disuruh masuk ke dalam gerbong yang benar-benar waktu itu sebelum pandemi ya Pak. Begitu sesaknya saya sampai bergerak pun susah gitu loh. Di situ pun itu ada dorongan doa itu, dan saya menangis. Saya jadi sampai sekarang itu saya berpikir ya Pak Tohom ya, apakah itu memang dorongan Roh Kudus atau memang kerinduan saya supaya orang itu banyak orang supaya diselamatkan. Tapi memang kalau dilihat kalau itu dorongan saya, dan saya meyakini yang Roma 8:26 tadi, saya tidak pernah tahu itu Tanah Abang, tiba-tiba kok saya dipimpin ke sana gitu loh, stasiun Tanah Abang. Jadi mohon penjelasan apakah itu memang betul-betul ada dorongan Roh Kudus yang ada di dalam diri saya dan Tuhan menggerakkan. Kemudian yang kedua, saya lupa ayatnya, itu pernah saya membaca pada akhir zaman nanti orang yang bebal tambah bebal gitu. Jadi betul-betul tidak mau mendengar. Nah, itu bagaimana kita mendoakannya? Terima kasih, Pak Tohom. Terima kasih Bu Sri. Air mata saya tidak keluar banyak Bu Sri, tapi saya terharu karena memang gerakan-gerakan seperti itu, ya mohon maaf kalau istilahnya tidak terbiasa di GKI, saya nggak bilang tidak terbiasa ya. Orang kan suka bilang, alah di situ mah nggak ada. Enggak loh, saya bilang. Banyak kisah-kisah jemaat yang luar biasa ya. Jadi mengapa saya ingin meneteskan air mata? Karena saya teringat akan seorang guru di Penabur ketika erupsi Gunung Merapi. Dia itu nggak bisa ketemu keluarganya di mana, Pak. Ya, dan pokoknya udah gelap tuh nggak. Semua mati lampu lah erupsi itu. Semua mati lampu gitu ya. Nah, lalu yang lucu, di tengah-tengah mati lampu dan mencari di tengah kegelapan, dia lapar. Lapar. Ya, haus gitu. Lalu kata orang Jawa dilala gitu. Itu ada bapak-bapak tua naik sepeda, bawa kue, bawa minum. Dia juga bingung, dari tadi nggak lihat orang gitu loh. Lihat orang gitu. Ini gimana ini gitu. Tahu nggak Pak Tohom? Saya panggil dia berhenti dan saya minta yang ada padanya, yaitu
kue sama minuman, ya. Dan itu menambah kuat tenaga saya untuk menemukan di ujung sana ternyata itulah kumpulan orang-orang yang mengungsi. Dan saya bertemu dengan kakak saya, dia bilang. Dan setelah itu saya nggak tahu orangnya di mana gitu. Jadi ya saya langsung bergelagat bilang, ibu itu malaikat ya. Sebelum mengatakan bahwa itu adalah Kristus yang menolong ibu begitu ya. Nah, kenapa? Apa hubungannya? Pertama, hubungannya bahwa kisah seperti ini tuh dialami banyak orang. Jadi Bu Sri, kadang saya menafsirkan Bu Sri itu seperti tiba-tiba yang Paulus dipindahkan tempat oleh Tuhan, syung gitu ya, dalam Kisah Para Rasul gitu. Lo kok bisa gitu ya? Ya, ya bukan berarti quantum leap berpindah ya seperti film Avenger gitu ya, enggak lah. Tapi saya percaya sekali ya, kembali pekerjaan roh gitu ya. Jadi Bu Sri itu luar biasa. Saya hanya mau menggabungkan saja bahwa ada kerinduan ibu, ada pertolongan Tuhan. Saya lebih suka menggabungkan bahwa itu adalah kerja sama Kristus dengan kita, kerja sama kita dengan Kristus, ya. Karena dikatakan, aku akan meninggalkan seorang penolong bagimu. Ya, itu dalam janji Yohanes 14 kan, akan seorang penolong bagimu, ya kan, nah, menolong. Ya. Jadi kerjasama. Jadi itu yang bisa saya katakan. Apapun di balik semua itu, tapi saya lebih suka mengatakan ini pekerjaan yang sama yang dikerjakan oleh Kristus dalam diri ibu dan juga kerinduan ibu yang dikaruniakan oleh Roh Tuhan juga. Nah, soal khotbah akhir zaman orang bebal, ya tadi bahasanya Pak Gun sebenarnya mirip Bu Sri, ya buta rohani ya orang bebal, ya itu kembali. Ya, kita ini kembali hampir sama jawabannya, berdoa terus menerus ya, dengan apa ya? Dengan tiada henti ya. Seperti yang saya alami Bapak Ibu. Aduh, mati nih. Enggak, yang saya alami itu Tidak jemu-jemu ya. Tidak bukan soal jemu-jemu. bukan soal tidak jemu-jemu. Nangisnya hati ini atau tadi tangis Doton Diki. Jadi satu saat saya berjumpa dengan pasangan yang saya berkati. Dan mereka dari mulai jarak 1 meter sampai 100 km. Artinya jaraknya semakin jauh. Tahun demi tahun, tahun demi tahun, tahun demi tahun, rasanya kok nggak akan mungkin muncul perbaikan ya. Kebetulan saya memberkati. Jadi bisa bayangkan sejak ada sinyal bahwa mereka akan semakin besar masalahnya, termasuk keluarga besar. Wow, setiap pagi dan malam saya menangis berdoa untuk mereka berdua ya. Saya tidak putus asa. Hampir sebelum pandemi itu terjadi, jadi tahun lalu, kira-kira bulan Agustus tahun lalu, itu rasanya membuat apa ya? Kalau tadi si buta melihat dan orang memuji Tuhan, itu saya rasakan. Jadi ya supaya gampang kata kuncinya, Bang, makan yuk di Lapo bawah katanya, Blok M. Tumben yang ngajak makan di Lapo ini ya kan gitu ya. Rupanya itulah titik awal mereka. Kami sesakit apapun Bang Tohom, kami akan bersatu kembali menjalani hidup ini dengan luar biasa. Kalau hitungan tahun saya rasanya melelahkan, capek. Tadinya saya anggap mereka bebal, Bu Sri. Dua-duanya saya anggap karena keras gitu. Wah, pokoknya dua-duanya gitu loh. Kayaknya nggak ada satu masuk. Udah datang ke sana, udah datang keluarga, udah nasihat firman semuanya gitu. Bingung saya, aduh gimana ya? Mungkin putus asa. Kadang kan kita putus asa ya, ngadepin yang tadi kata Gun, mungkin buta rohaninya, tapi enggak. Ya itu, Tuhan jawab ya. Jadi sebebal apapun orang ya kita doakan ya. Dan jangan jauh-jauh. Bukan kita menuduh orang terdekat kita. Kadang yang butuh kita doakan justru adalah radius terdekat kita juga mungkin bisa jadi adalah orang-orang demikian ya. Emang ya. Dan yang tidak seiman pun bisa kita doakan. Ya. Jadi selamat menikmati apa saya sebut
kasih karunia Tuhan seperti Paulus mengatakan, Kristus mengatakan pada Paulus, cukuplah kasih karuniaku. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku semakin kuat. Itu Bu Sri, Ya. terima kasih atas Terima kasih sharingnya. banyak Pak Tohom. Terima kasih. Iya. Ya, berkati. Terima kasih Bu. Bang, di mute Bang, di unmute. Abang belum. Nah. Ya. Nah. Terima kasih Bu Sri. Terima kasih Bang Tom, Bapak, Ibu yang Pak lain. Jarwo. Waktunya masih ada. Pak Jarwo. Silakan, Pak Isaac. Silakan. Sama saya. Iya. Oh ya, makasih. Makasih Pak Tom. Saya Ya, Tulang. Siap, Tulang. baca Yesus menyembuhkan orang buta itu saya gimana ya? Orang buta aja bisa mendengar Yesus dan dia minta untuk disembuhkan dan disembuhkan. Dan itu terjadilah ya. Tapi bisa nggak saya mendapatkan perbandingan dengan dua orang yang jalan ke Emmaus yang matanya dihalangi, sehingga ya tidak tahu bahwa di sebelahnya itu Yesus. Tapi akhirnya dia tahu bahwa itu Yesus. Jadi kira-kira apa yang menyebabkan orang itu sampai bisa dihalangilah penglihatannya. Apa ini kan sama dengan buta rohani? Tapi kalau saya lihat kalau buta rohani kan dia kayaknya udah nggak ada ampun lagi ya. Tapi kalau yang matanya dihalangi seperti di dua orang yang jalan ke Emmaus, itu kira-kira kalau dalam keseharian ini gimana ya? Terima kasih Pak Tom, terima kasih Pak Jarwo. Itu aja. Ya, Tulang, Bauta Barat. Ya. Yang pasti pengalaman dua orang berjalan ke Emmaus memang suasana hatinya pertama-tama diliputi ketakutan ya. Sejak peristiwa Yesus ditangkap, semua murid takut dan kadang ketakutan membuat kita menjadi tidak bisa melihat apa-apa. Rasanya semua jadi hancur, gelap gitu ya. Lalu yang kedua tentu juga bukan soal ketakutan, mereka termasuk secara fisik itu daftar pencarian orang ya, karena siapa pengikut Yesus, apalagi ketika Petrus menyangkal begitu ya, jadi mereka memang punya banyak hal. Dan yang ketiga pastinya tidak percaya akan apa yang dikatakan Yesus itu yang terjadi. Jadi setelah peristiwa kematian mereka tidak berpikir akan ada kebangkitan, tidak akan ada sesuatu yang lebih baik begitu, tidak ya. Dan yang mencelikan kan justru adalah justru kebersamaan ya, makan roti, makan ikan ya. Jadi penjelasan itu mencelikan. Seperti tadi saya katakan ketika Ibu Ratna menyinggung soal kebersamaan sekolah minggu, bisa jadi selama ini saya sudah nggak lihat lagi itu. Tapi Bu Ratna menyebutkan sebuah simbol, lalu oh iya, saya celik gitu ya. Jadi karena banyak yang kita hadapi. Demikian juga dengan apa yang disampaikan Pak Huta Barat, kadang simbol-simbol itu penting untuk kita ingat dari peristiwa-peristiwa imaniah yang kita alami ya. Pastinya memang sesuai waktu dan cara Tuhan, Amang ya. Contoh sederhana saja. Tadi lah. Saya itu kalau bikin liturgi kedukaan, artinya tidak saat itu ya. Jadi kalau kemarin ada mantan penatua yang baru saya masa tugasnya 27 Maret itu meninggal dunia Bapak Ibu. Cuma malamnya saya nggak bisa karena saya IBBA, ABBA dengan GKM Maleo, jadi pendeta selamat yang pimpin. Nah, tadi saya yang pimpin gitu.
Bapak Ibu, ya ini jangan samakan saya dengan yang lain ya. Nanti tidak baik ya menyamakan. Jadi saya untuk bikin liturgi aja, saya kadang lama Bapak Ibu. Saya bayangkan dulu Pak Nanang itu siapa, anaknya siapa, kebetulan anaknya adik kelas saya di Bulungan juga, lalu bayang-bayangin apa ya, lalu cerita terakhir apa gitu. Saya ketemu kata kuncinya adalah menyelesaikan. Nah, akhirnya tadi saya khotbah Bapak Ibu menggunakan Mazmur 139 ayat 7 sampai 12 untuk mengatakan bahwa Tuhan selalu ada di mana-mana dan Tuhan menyelesaikan segala hal yang rumit dalam kehidupan ini. Jadi ujungnya kata menyelesaikan. Ya, di situ. Setelah saya khotbah renungan, lalu adiknya nyanyi lagu kesukaan almarhum. Adik kelas saya ini, anak pertamanya almarhum tuh langsung ngomong cerita begini. Bapak Ibu, karena khotbahnya Bang Tohom atau Kak Marison, saya butuh cerita. Ceritanya adalah sebelum Papa itu jatuh, kami merekam 7 perkataan salib. Jadi dia dan anaknya, berarti cucunya, sedang merekam 7 perkataan salib, tapi Papa jadi Yesusnya katanya kan. Waduh, saya ini juga pertama langsung menafsir-nafsir tuh kan. Ya biasa kalau orang cerita gitu. Nah, 5 perkataan salib itu ya kan mau diedit tuh, ada Bapak Ibu 5 pertama tapi 2 perkataan salib yang terakhir itu hilang. Coba keren kan Bapak Ibu. Dia bingung sampai dimarahin anaknya, ini kamu enggak mah hilang beneran gitu ya kan. Di situ adalah sudah selesai dan kata terakhir adalah kuserahkan nyawaku kepadamu, ya kan itu. Nah, karena si Papa memang sudah sakit, itu sengaja dia buat untuk menghibur si Papa supaya sembuh. Karena dia menafsir gini, Pak, kan harusnya ada 7 video, Pak. Hanya 5 yang dapat kami rekam, 2-nya hilang kemana. Jadi dia mau mengatakan bahwa Tuhan belum selesai untuk si Papa, gitu. Jadi karena kami berdoa dalam beberapa hari setelah dia jatuh, itu gitu. Cuma air matanya mulai keluar. Ternyata jawaban Tuhan beda untuk saya, Bapak Ibu. Jawaban Tuhan sudah dikhotbahkan Bang Tohom. Bahwa yang menyelesaikannya bukan Papa, tapi Tuhan. Nah, apa hubungannya dengan jawaban tadi, Pak Ustaz Barat? Saya kan nggak janjian sama Neni adik kelas saya itu soal video itu. Saya juga nggak tahu. Saya juga nggak berpikir bahwa kata menyelesaikan itu kenapa ada di otak saya gitu. Sama seperti tadi Bu Sri, kenapa Tanah Abang harus saya kunjungi? Kenapa Ibu Lili harus menyebutkan nama itu? Saya juga, saya cuma, saksinya ini Bapak Ibu, ruang di belakang saya ini, meja saya ini, buku-buku ini bukan ini ya, bukan virtual ini. Ini pemberian Opa Giko Hamakonda ini banyak di belakang almarhum. Buku saya merenung aja. Baru tidur sampai jam 12, masa bikin liturgi sampai jam 12? Oh enggak, itu kalau Tohom begitu Bapak Ibu. Jadi berdoa, saya saling berdoa juga gitu. Jadi kadang Tuhan itu menggunakan sebuah cara untuk mencelikkan kita, yaitu dengan simbol itu. Hanya ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpercayaan menutupi segalanya. Jadi sangat mungkin apa yang ditanyakan Pak Ota Barat, tulang saya, bahwa apakah itu bisa terjadi pada kita sekarang ini termasuk pendeta top? Yes, sangat bisa. Sangat bisa. Apalagi kalau kita diliputi ketakutan dan tidak percaya. Jadi semoga kita adalah orang-orang yang tidak diliputi ketakutan dan juga sekaligus percaya. Karena lawan takut di Alkitab bukan berani Bapak Ibu, justru percaya. Ya, jadi ini yang menarik. Terima kasih tulang. Teman-teman. Terima kasih semua. Pak Admin, itunya apa? Mic-nya. Pak Gun. Bang Jarwo, Pak Gun, raise hand. Pak Jarwo, mohon izin nambah catatan sedikit.
tadi, halo? Iya Pak, siap. Ya, tadi berkaitan dengan statementnya atau ceritanya Pak Maruli itu mengenai mendoakan orang yang dengan gangguan jiwa begitu ya. Saya teringat 2 hari yang lalu mengenai ada kesaksian mengenai pendampingan orang yang menderita Alzheimer yang sudah tidak bisa apa-apa begitu ya. Itu ada satu kata yang disampaikan, unconditional love gitu ya. Wow. Kasih yang tidak berpamrih gitu ya. Jadi mendoakan dengan kasih yang tidak berpamrih. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Maruli itu memang menjadi suatu tantangan bagi kita yang mendampingi orang yang tidak ada harapan katakan untuk perhitungan manusia begitu ya. Itu yang pertama. Kemudian ada proses yang mesti kita jalani. Jadi kalau contoh tadi dari Lukas itu yang Pak Pendeta Tohom sampaikan, itu kan instan ya. Saat itu juga Tuhan Yesus menyembuhkan begitu ya. Tapi dalam kenyataan dalam hidup kita sehari-hari itu perlu proses. Jadi tidak bisa kita tidak sabar minta instan. Tuhan jawab instan lah doa kami, itu tuh nggak bisa. Saya mengalaminya begitu, Pak Tohom. Terima kasih. Terima kasih Pak Gun. Bang, silakan ditanggapi kalau mau ditanggapi. Enggak, lebih mengatakan sangat-sangat luar biasa untuk diingatkan pada kita ya. Jadi ada yang memang cepat, tapi ada juga yang sungguh sangat lama ya. Jadi terima kasih Pak Gun. Tuhan kadang kalau kita saksikan kisah penyembuhan, sebenarnya hampir kadang tidak ada yang instan sebenarnya. Ada proses pendek kecil ya. Ya, yang paling seru sebenarnya yang ini agak enak penyembuhannya ya, betul ya. Ngomong gitu. Coba yang Yesus meludah lalu mengolesi itu gimana perasaannya gitu. Tapi yang paling saya salut adalah yang kisah Yohanes ya. Mungkin diludahi dulu lalu suruh ke Siloam. Siapa yang menin coba? Kolam noh. Kamu kolam jalan, orang buta suruh jalan gimana? Itu bicara bahwa itu tidak instan ya. Saya terima kasih diingatkan Pak Gun untuk kita semua. Terima kasih. Makasih. Bang, ternyata pertanyaan terakhir datangnya dari Pak Kris di chat. Boleh saya langsung baca aja biar dapat chat, Pak. Oh, Pak Kris saja langsung. Silakan Pak Kris. Nah, gini. Ini menarik nih Pak Tom dari pembahasan tadi. Mengenai orang orang buta, dia ada kerinduan yang luar biasa, dia minta tolong kepada Tuhan, dia berseru kepada Yesus, Yesus tergerak dan menyembuhkan, ya kan? Tapi tadi Pak Tom bilang ada satu orang pun yang sampai Tuhan itu sabar, sampai pada saat itu Tuhan bilang kalau kamu nggak mau ya udah biarkan celaka. Jadi seakan-akan dibiarkan kan? Saya coba lihat ke kasusnya Paulus. Menurut saya, tolong saya dikoreksi, Paulus itu adalah Farisi. Dia dari suku Benyamin, dia murid dari Gamaliel yang semua adalah hakim tinggi. Jadi di Hillel Sanhedrin kan. Dia Farisi. Jadi tidak mungkin dia mungkin saya salah ya. Rasanya tidak mungkin dia punya kerinduan untuk menerima Yesus sebagai Mesias. Bahkan dia mengejar Yesus, orang pengikut Yesus itu dipersekusi kan. Tapi justru pada saat artinya di sini seharusnya Tuhan akan bilang, lah kalau kamu ngejar-ngejar saya terus ya sudah saya buanginnya kamu kan gitu. Saya biarkan aja kamu. Kamu tidak ada kerinduan, kamu ngejar-ngejar orang-orang yang percaya saya, membunuh mereka, ya saya buang. Tapi justru perjalanan di Damaskus, dia diculikkan, dia bertobat. Jadi di sini apakah maksudnya memang walaupun orang ini benar-benar tidak rindu kepada saya, bahkan mengejar-kejar pengikut saya, tapi Tuhan punya rencana, saya akan pakai kamu gitu loh. Ya ini yang saya mau minta pandangan seperti apa. Karena kalau orang ada kerinduan, dijawab. Ada yang udah kerinduan kayak Pak Jarwo ingin masuk AKB tidak dijawab. Tapi di sini tidak ada kerinduan, bahkan mengejar orang-orang percaya kepada Yesus, justru dia dipakai.
Nah ini seakan-akan ada satu sisi yang lain lagi. Mungkin Pak Tohom bisa kasih gambaran apa di sini? Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Kris. Silakan Bang Ya. Tom. Iya, Pak Kris. Kalau ini saya ingat kata-kata almarhum Pendeta Latui Hamalo pada mahasiswa pasca sarjana yang kadang setiap sore itu naik ke lantai paling atas di ruang kuliah. Kalau Bapak Ibu pernah ke CT, ada lantai paling atas. Kalau mau dibangun, itu akan ada lagi bangunan gitu. Jadi, tapi masih ada semacam konblok lah yang kita masih bisa berdiri melihat kota Jakarta gitu ya. Di situ dia. Lalu suatu saat kan Pak Latui di situ ngelihat itu. Lalu suatu saat kuliah dibilang, ngapain kok jalan-jalan di atas situ ya kan? Ini mahasiswanya dari Indonesia Timur Bapak Ibu. Saya lupa S2 atau S3 gitu. Nah, bisa bayangkan nih, apalagi kita yang ada di sini ya, nanti bisa konfirmasi Kayos apa pernah mendengar, tapi ini benar-benar langsung dari Pak Latui soalnya ceritanya. Langsung bilang gini, apa yang kau lakukan tuh jalan-jalan, kok membahayakan dirimu nanti kau jatuh gitu kan? Jadi merenung ya. Tahu enggak pendeta ini? Dia udah pendeta Bapak Ibu, udah. Saya sedang mencari Tuhan Pak Latui katanya. Waduh, kita kan pusing nih zaman dulu ya, kurikulum zaman dulu. Saya sedang mencari Tuhan gitu. Lalu Pak Latui dengan gampang menjawab gini, kamu gak usah cari Tuhan, nanti Tuhan yang cari kau katanya kan. Jadi Pak Krisna, saya terinspirasi dari jawaban Pak Latui. Justru inisiatif datang dari Kristus ya, sehingga waktu dalam perjalanan ke Damsik kan dibuat kondisinya seperti itu, melihat cahaya, lalu Paulus akhirnya menyebut engkaukah Tuhan gitu. Jadi saya merasa bahwa dengan kisah Paulus, Tuhan yang merindukan Paulus untuk berada di jalannya. Mengapa? Nah ini bagi kami yang belajar teologi itu ada 1-2 buku bahwa sebenarnya Paulus dan Yesus itu satu sekolah, satu sekolah, dan mereka adalah orang-orang pintar gitu. Jadi mereka adalah murid-murid terbaik ya dari Gamaliel. Karena apa? Yesus sebenarnya kalau disebut, walaupun jarang Yesus disebut orang Farisi, tapi dari pengertian orang Farisi, Yesus dapat disebut sebagai orang Farisi, Bapak Ibu. Ya, Yesus bisa disebut ahli Taurat apa? Karena Yesus punya kemampuan menafsir. Ya, punya penafsir, lalu menjelaskan lagi arti dari tafsiran itu. Jadi itu level-levelnya. Ya, kalau ada doktor, ada master, doktor, profesor, PhD begitu. Jadi Yesus sebenarnya masuk di sana dari sekolah Beth Shepherd kalau dilihat dari sisi akademiknya ya. Cuma mungkin artinya Yesus itu boleh dibilang dia adalah bisa dibilang Farisi, tapi Farisi yang arahnya benar ya, kayak sepertinya sekarang orang bilang seperti Messianic Jewish gitu. Sedangkan jadi mungkin kayak kalau Paulus itu lebih ke Rabbinic Jewish gitu mungkin ya. Ya, itu kira-kira. Kalau didalami ya, itu ahlinya kan Pak ini lagi di sekolah di Belanda ya kan, Pak siapa? Aduh, kok lupa pendeta yang di Belanda sekarang selain Pak Binsar, dosen luar biasa dari GKI Sindu Jabar itu yang menulis soal Yesus ya kan. Jadi itu yang pertama. Cuma kembali pertanyaannya Pak Kris, saya hanya bisa mengulang kembali kata-kata Pak Latui tadi. Jadi Yesus di dalam kuasanya, tentu Tuhan Yesus sangat lihai untuk memilih siapa yang paling dapat mempengaruhi, mengubah dunia. Oleh karena itu dia walaupun tidak punya kerinduan. Tetapi. Nah ini kata tetapi ini yang menarik Bapak Ibu. Seorang Paulus tidak mungkin tidak mengetahui nubuat-nubuat soal Mesias. Tidak mungkin. Karena dia adalah penggali kitab, tidak mungkin dia mau melewati itu. Jadi pada dasarnya dia tahu bahwa akan datang Mesias, cuma tidak seperti yang dibayangkan. Sebenarnya sama dengan yang lain, ya. Cuma kalau menurut Pak Bono,
dosen kristologi, Paulus itu menjadi kelompok yang berkonflik dengan Yesus. Ya, jadi kelompoknya dia, kelompok Farisinya jadi berkonflik. Itulah yang menyebabkan segala sesuatunya terjadi bagi Yesus. Tetapi dalam rangka pertanyaan Pak Kris, saya mau mengatakan yang lebih rindu adalah Yesus. Untuk Paulus, seperti juga Tuhan Yesus rindu kepada kita, dan oleh karena itu dia ciptakan jejak-jejak apapun supaya kita datang kepada dia, begitu. Kurang lebih itu Pak Kris, terima kasih. Terima kasih, amin. Demikian Pak Kris, thank you Bang Tohom. Jam 9 persis, bukan mengada-ngada ini. Bapak Ibu, 3 minggu lagi kita akan ketemu lagi dengan Bang Tohom. Kalau ada pertanyaan yang masih tersimpan atau mengganjal, bisa diluapkan di 3 minggu lagi. Kita selesaikan patibulum kita di sini dengan ucapan terima kasih terutama kepada Tuhan Yesus yang sudah membimbing dan menyertai kita, memberikan pemahaman sehingga semuanya bisa menambah wawasan kita, tidak sekedar untuk menjadi wacana, tetapi untuk bekal di dalam menjalankan kehidupan kita sehari-hari, agar kehidupan kita berkenan kepadanya, dan apa yang kita lakukan dalam segala segi kehidupan kita boleh memuliakan namanya. Terima kasih Bang Tohom yang sudah memimpin dengan sangat baik sekali. Sebelum kita tutup dengan doa, mari kita berfoto dulu untuk absen. Mohon berkenan menyalakan videonya. Kita ada 2 halaman. Ya. Nah, itu Bu Nana udah muncul. Kita ada 2 halaman, dan kita tidak tahu kita di halaman berapa, maka tersenyumlah dari sejak proses awal foto hingga selesai nanti. Christine agak ke kanan dikit supaya cahayanya ketutupan. Oh, maju seperti tadi. Nah, terus agak bergeser ke kanan dikit. Bergeser ke kanan. Nah, begitu Christine. Tetap dengan senyumnya ya. 3, 4. Nah, direkam dulu. Oke, halaman pertama lolos. Sekarang ke halaman kedua. Ceng, waduh masih banyak yang nggak nyalain. Bu Maria, Samsung, Bu Yudhisti. Oke, Pak Erik. Pak Erik tadi nyala. Oke ya, 3, 4. Kak Lala, mudah-mudahan belum capek senyumnya. Oke, sudah terekam dengan baik. Mari kita tutup patibulum ini dengan doa. Mohon Bu Nana berkenan memimpin kita dalam doa. Silakan Bu Nana. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak di dalam surga, terima kasih atas pelajaran malam ini. Terima kasih untuk Pak Pendeta Tohom yang telah memberi kami semua pelajaran. Berkatilah selalu pelayanan Pak Pendeta, supaya menjadi berkat bagi semua orang. Bapak, sebentar lagi kami akan berpisah. Kiranya Engkau melindungi kami semua dan mengarahkan hati kami untuk menyongsong peringatan Paskah pada minggu depan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bu Nana. Bang Tohom sekali lagi terima kasih dari Terima kasih Pak Tohom. Terima kasih Pak Sujarwo. Pak Jarwo. Terima kasih. Terima kasih Pak Tohom. Pak Ibu, terima kasih Pak Jarwo, Bang Tohom, terima kasih. Bapak Ibu, saya minta informasi Pak Bibit dong. Oh, kenapa Bang Tohom? Ada yang bisa dibantu Kak? Iya, maksudnya beritanya apa, di mana apa? Tadi saya dengar ya, si Om itu udah dipanggil. Oh iya. Itu ibadah-ibadahnya kalau mungkin saya sempat datang. Udah lewat. Oh, sudah. Oh iya ya. Oke. Oh ya, kalau gitu ada Tante Ria, nomornya dong di-share ya Bang Jarwo ya.
Ya, nanti saya carikan. Iya, makasih. Aduh, Mari, makasih. selamat malam Bapak Ibu, Tuhan berkati. Makasih. Ya. Sehat selalu. Tohom. Sehat selalu. Pak Jarwo. Sama-sama Pak Pendeta Tohom. Ya. Sampai jumpa lagi.